Ia terbangun di dalam game sebagai Luke, si penjahat berwajah katak yang lamban yang dikalahkan di bab-bab awal. Mengetahui persis bagaimana dan kapan ia seharusnya mati, ia bekerja lebih keras dari siapapun hanya untuk mengamankan masa depan yang malas dan damai. Mempelajari sihir, mencari keluarga tenang untuk dinikahi, melakukan segalanya untuk menghindari tanda bahaya yang membawanya menuju kematian. Namun, takdir terus menyeretnya ke dalam masalah. Bagi pria yang hanya ingin beristirahat, bertahan hidup mungkin adalah pekerjaan yang paling sulit. Akankah dia meraih mimpinya untuk tidak melakukan apapun? Mari kita cari tahu. Kisah ini dimulai dengan tokoh utama yang berpikir bahwa di ulang tahunnya yang kelima, ia kehilangan kesadaran dan mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia lebih tua. Sekelompok orang berdiri di depannya, dan seorang pria mengayunkan pedang untuk membunuhnya. Di masa kini, ia terbangun dan berpikir bahwa dalam mimpi buruk itu, ia ingat bahwa ini adalah dunia dari game yang sangat ia kenal. Juga Luke, si penjahat yang terbunuh dalam adegan ini, adalah dirinya. Dia sangat menyukai game ini, dunia fantasi penuh cinta dan peperangan yang ditujukan untuk orang dewasa. Tokoh utama game ini dianggap sebagai pendekar pedang terkuat, kaisar pedang, yang kini menikmati hidup di akademi. Alur cerita di mana dia bisa jatuh cinta dan berlatih dengan rekan-rekannya untuk menjadi lebih kuat. Setelah itu dia mengalahkan keluarga seorang adipati jahat yang merencanakan kudeta. Dia juga putra kedua dari adipati ini. Dalam game ini, dia punya julukan mengerikan, kodok gemuk menjijikkan. Karakter ini menindas protagonis dan teman-temannya bertingkah seperti tiran menyedihkan dan bersembunyi di balik otoritas keluarganya. Orang-orang memberinya julukan ini mengejek penampilan dan kepribadiannya yang buruk. Karena ini adalah game dewasa, ada beberapa adegan kekerasan dan dia tidak tahan. Alasan kepribadiannya begitu buruk adalah karena ibunya meninggal setelah melahirkannya dan tak seorang pun di keluarganya peduli padanya. Akibatnya, dia melakukan tindakan jahat untuk mendapatkan pengakuan keluarganya. Namun dia mengabaikan latihannya dan mengembangkan rasa rendah diri. Bakat sihir yang dimilikinya sejak lahir jadi sia-sia. Pada akhirnya, dia ternyata hanya pion yang dikorbankan oleh Duke. Bahkan tidak mencapai status mini-boss dan hanya ada untuk dibunuh. Dia dan protagonis game seharusnya berusia 15 tahun di awal game. Apakah ini berarti inilah dia 10 tahun lagi? Dia tidak ingin mati, dia masih memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya. Jadi, kasih sayang keluarga barunya tidak mengganggunya. Jika dia bisa mencegah dirinya menjadi kodok gemuk yang jahat dan tidak berbuat jahat, mungkin dia bisa mengubah masa depan. Setelah itu, dia akan menjalani kehidupan yang tenang dan bahagia. Untungnya, dia seorang aristokrat dan tidak perlu khawatir tentang uang. Itu tidak benar, keluarganya jahat. Dia tidak bisa mengubahnya. Dia tidak akan bisa menghindari pembersihan yang menanti mereka. Dia ingin menjadi cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Lagi pula, karakternya memiliki bakat dalam sihir. Dia bisa merasakan semacam energi spiritual ringan. Apakah itu mana? Bagaimana dia bisa menggunakan sihir tanpa antarmuka game? Dia mengingat antarmuka game dan berpikir dia harus mencoba mengatakannya dengan lantang. Dia menggunakan skill penyembuhan, menyadari itu berhasil, dan berpikir itu tidak langsung terlihat karena dia tidak bisa melihat bar kesehatan. Sepertinya dia merasa sedikit lebih baik. Namun, bisakah menjadi lebih baik lagi? Dia menggunakan mantra ini berkali-kali berturut-turut, dan setelah beberapa waktu, pagi pun tiba. Seorang pelayan mengetuk pintu, memanggilnya, dan berkata, "Sudah waktunya bangun. Bagaimana perasaannya hari ini?" Ia terbangun dan merasa lelah, tapi sehat. Apakah ia pingsan karena mananya habis, jadi itu cukup untuk selusin penggunaan? Dia tidak akan mengerti apapun sampai mulai belajar sihir. Pelayan memasuki kamar dan bertanya, apakah dia masih merasa tidak enak badan. Dia berpikir bahwa dia benar-benar membutuhkan seorang guru. Dia bangkit dari tempat tidur dan berpikir ayahnya tidak akan mencarikannya guru meskipun dia memintanya. Dia memanggil sirup dan meminta dibacakan buku. Pelayan pribadinya, seorang beastman anjing, dengan senang hati setuju. Dia melihat buku tentang dasar-dasar sihir
dan bertanya apakah dia ingin dibacakan buku sesulit itu. Mungkin buku bergambar akan lebih baik. Dia sangat menyayangi Hatchen, seekor anjing yang setia. Protagonis itu berkata bahwa dia ingin mencoba belajar sihir. Dia memasang wajah memelas dan bertanya dengan sopan yang sangat menyentuhnya. Dia duduk di sofa. Dia menyandarkan kepalanya di pangkuannya, dan dia berkata bahwa dia benar-benar seperti anak kecil. Dia bertanya apakah dia juga bisa mengajarinya membaca dan menulis. Hanya dia satu-satunya yang bisa diandalkan. Dengan ekspresi bahagia, wanita itu berkata bahwa dia bisa mengandalkannya. Setelah beberapa waktu, dia bertanya, apakah mungkin sudah waktunya bagi mereka untuk mulai berlatih? Dia berpikir bahwa para manusia binatang anjing, rupanya seperti anjing sungguhan, menyukai pelatihan. Dia menolak. Wanita itu membuka buku lagi, dan dia berpikir bahwa beginilah cara wanita itu mulai mengajarinya. Dia sangat kesulitan membaca isi buku itu, dan dia terkejut dia bisa membaca kata-kata serumit itu. Dia tertekan dan bertanya apakah ini ada gunanya. Ia mendukungnya dan berpikir bahwa buku itu ternyata cukup sulit dibaca. Singkatnya, sihir didasarkan pada mana? Energi transparan yang memenuhi udara di sekitar mereka. Jumlah dan kekuatan penggunaannya tergantung pada bakat pribadi. Tampaknya energi spiritual yang dia rasakan sebenarnya adalah mana. Ternyata dia memang punya bakat sihir. Bagaimana cara menggunakan sihir? Cukup membayangkan dan mengarahkan mana ke tempat yang dibutuhkan, dia bisa menggunakan penyembuhan, karena membayangkan bagaimana mana menyembuhkannya. Perbedaan antara sihir atribut dan non-atribut. Sihir non-atribut adalah sihir sederhana yang bisa digunakan siapa saja. Sihir atribut membutuhkan bakat khusus. Dikatakan di sini bahwa sebagian besar bangsawan memiliki sihir atribut. Keluarga Dastos memiliki garis keturunan yang luar biasa. Mungkin dia juga bisa mempelajari sihir atribut sebelum dia. Dia tak sempat menyelesaikan pikirannya, karena dia tertidur dan sirup segera menggendongnya ke tempat tidur. 1 tahun kemudian, tokoh utama berlatih menggunakan sihir dan berpikir bahwa cadangan mana hariannya telah meningkat. Tampaknya dia bisa meningkatkan cadangan mananya dengan menggunakannya sepenuhnya setiap hari. Awalnya memang sulit, dia terus melamun. Sayang sekali, dia tidak bisa menemukan guru. Di pavilion tempatnya tinggal hanya ada kepala pelayan dan 3 pelayan, jadi dia tidak bisa belajar banyak di sana. Dia belajar membaca dan mulai mempelajari buku-buku. Dia jadi tertarik bagaimana menghindari nasib, menjadi kodok gemuk dan menjijikkan. Pertama, dia harus menjaga kesehatannya. Dilihat dari penampilan karakternya di game, kesehatannya perlu ditingkatkan. Jerawat, bintik-bintik, kutil, kulit pecah-pecah, berat badan berlebih. Orang-orang di dunia ini tidak mandi setiap hari. Sirup mengambil bola sabun dan berkata itu sangat indah. Gelembung-gelembung menempel di tangannya. Namun, kenapa berbusa sekali? Dia duduk di sebelahnya dan bertanya, apakah dia punya kulit sensitif? Mungkin akan lebih lembut dengan cara ini. Dia sangat terkejut dengan apa yang didengarnya, dan bertanya dengan keras apakah dia memiliki kulit sensitif. Dia berpikir bahwa memang tidak mungkin untuk tahu kecuali seseorang melihat penampilannya dari masa depan. Dia berkata bahwa itu bukan masalah sekarang. Tidak perlu khawatir, mereka mulai mencuci wajah, dan dia berkata bahwa dia adalah pelayan pribadinya, jadi dia akan mengingat rutinitas hariannya. Luke berpikir bahwa begitulah cara mereka mulai melakukan perawatan wajah 2 kali sehari bersama, harus cukup kaya untuk menggunakan produk perawatan kulit mahal tanpa memikirkan harganya. Sabun, lotion tubuh dan wajah, pelembab, tabir surya, latihan sihir, dan persiapan untuk mandi. Mereka datang ke beranda untuk mencuci, dan dia berkata bahwa dia tidak bisa terbiasa mencuci tubuhnya. Dia duduk di sampingnya dan berkata bahwa dia senang dia mempelajarinya. Namun, bahkan di tahun-tahun mendatang, kulitnya akan tetap halus. Jika dia terus seperti ini, dia akan tumbuh menjadi sangat cantik. Dia menatapnya dan berkata bahwa sepertinya segala macam hal muncul di benaknya, dan dia terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Akhir-akhir ini, mereka mulai memasak bergantian. Dia ingat bagaimana dia meminta kepala pelayan untuk berhenti memasak untuknya, dan berpikir bahwa dia harus mengubah pola makannya sesegera mungkin. Dulu, dia selalu merasa sakit setelah makan. Mungkin masakan di dunia ini memang tidak cocok untuknya. Kondisi kesehatannya membaik saat dia mulai memasak sendiri, hidangan dari kehidupan sebelumnya yang menurutnya sehat.
Dia sepertinya tidak punya masalah perut lagi. Wanita itu berkata bahwa dia juga tidak tidur sampai makan siang. Dia berpikir bahwa dia mulai bangun pagi untuk memperbaiki rutinitas hariannya dan mulai berjalan di bawah matahari setiap hari. Dengan riang, wanita itu berkata bahwa mereka bisa berjalan sekarang. Pria itu berpikir bahwa ia mulai berjalan dan melakukan latihan ringan. Dia bertanya dengan riang apakah sudah waktunya mulai berolahraga. Dia menolak dan berpikir bahwa dia tidak terlalu suka berolahraga. Jadi itu tidak mungkin. Dia membantunya masuk ke bak mandi. Dia memanggil namanya dan berkata bahwa dia ingin hidup sehat dan santai. Dia tidak mengerti dan dia berkata bahwa hidup yang mudah akan sulit dicapai. Dia tetap tidak mengerti dan dia berkata bahwa jika dia hanya makan dan tidur, dia akan menjadi sesuatu yang mengerikan dengan cepat. Sirup terkejut dan bertanya dengan keras, "Apa kau bisa jadi mengerikan hanya karena makan dan tidur?" Tapi dia sangat imut, kan? Protagonis berpikir dia tidak tahu bagaimana karakternya bisa menjadi seperti itu. Dia pikir dia punya potensi untuk tumbuh menjadi tampan jika dia berusaha. Dia berkata itu juga berarti dia akan punya banyak waktu luang. Dia bertanya, apakah itu karena dia seorang bangsawan? Katanya bersantai, tidak akan terasa santai jika tidak melakukan apapun. Dia pikir taman hiburan atau kasino akan cepat membosankan jika dilakukan setiap hari. Juga, dilihat dari bagaimana ayahnya memperlakukannya, mereka hanya akan berakhir dikorbankan. Dia mungkin terlahir sebagai bangsawan, tapi itu tidak berarti dia aman. Karakternya menyalahgunakan latar belakangnya yang menyebabkan kejatuhannya. Namun, dia akan mencoba memanfaatkan sebaik mungkin untuk mempersiapkan masa depan. Karena masa kecilnya yang istimewa, dia akan berusaha menghindari kesulitan yang tidak perlu. Dia mengandalkan dukungan istrinya di masa depan. Namun, jika dia tidak bisa menikah, dia butuh sumber pendapatan yang memungkinkannya bertahan hidup sendiri tanpa khawatir. Salah satu pilihan yang bisa mengubah takdirnya adalah tidak pergi ke akademi. Karakternya sendiri hanya muncul di alur akademi. Game ini terbagi menjadi dua alur utama. Alur akademi yang berfokus pada romansa dan pelatihan. Ark peperangan adalah tempat dia harus menghadapi apa yang telah dilakukan penjahat. Menguasai kedua ark akan menuntunnya menuju masa depan yang cerah. Jika dia tidak masuk akademi, peluangnya untuk bertahan hidup akan meningkat pesat. Namun, dia tidak punya alasan untuk melakukannya. Lagi pula, karakter-karakter game ini ada di sana, dan dia mencintai mereka. Dia akan mencoba menikmati dunia ini sebagai karakter ini. Dia ingin menjadi pemalas yang bahagia. Setelah itu, sirup bertanya sambil menyeringai. Jadi dia ingin hidup sehat dan mudah. Kalau begitu, dia harus belajar cara menggunakan pedang. MC berkata bahwa dia lebih suka bergerak sesedikit mungkin. Dengan tatapan sedih, dia berkata bahwa selain menyenangkan, itu juga akan membantunya melindungi diri sendiri. Dia pikir dia sangat suka bermain pedang. Ya, dia bertanya, mengapa dia harus belajar anggar jika dia punya dia? Dia terkejut dan bertanya, apakah dia tahu bahwa dia telah berlatih? Dia menjawab punya firasat seperti itu, jadi dia akan menyerahkan pertarungan padanya. Apakah dia tidak keberatan? Dia setuju, lalu keluar kamar dan mengucapkan selamat malam. Ia berbaring di ranjangnya dan berpikir bahwa ia tahu ia menolak semua tawaran latihan darinya. Namun, ia tetap harus bergerak setidaknya sedikit jika ingin sehat. Keesokan paginya, dia meninggalkan rumah besar dan berpikir bahwa inilah mengapa dia menciptakan mantra baru. Dia memanggil makhluk yang dia beri nama Fau, dan itu adalah sihir tanpa atribut yang orisinal. Dia berpikir bahwa mantra ini bisa bekerja saat dia tidur. Sebelum memahami cara kerjanya, kau perlu memahami hal lain. Sihir tanpa atribut adalah sihir dasar yang mengubah mana menjadi berbagai bentuk. Sihir tanpa atribut dapat dibagi menjadi 5 kategori. Sihir sehari-hari adalah sihir yang dapat membantu tugas sehari-hari, contohnya cahaya untuk penerangan, membersihkan untuk kebersihan, dan mencuci pakaian. Hampir semua orang bisa menggunakan sihir ini. Magic kekuatan adalah magic yang dapat meningkatkan atribut fisik seperti kekuatan, kelincahan, atau pertahanan untuk sementara. Efeknya berbeda dari orang ke orang, tergantung pada pelatihan. Sihir penambah kekuatan adalah aliran sihir khusus yang dapat meningkatkan atribut senjata.
Ini adalah bentuk sihir pendukung yang digunakan oleh pandai besi dan penyihir. Dia sama sekali tidak tahu cara menggunakannya. Sihir pendukung adalah aliran sihir yang berspesialisasi dalam mendukung atau melemahkan orang lain. Efeknya tergantung pada imajinasi dan seberapa spesifik mantranya. Contohnya, menjadi lebih kuat akan membuat seseorang lebih kuat secara fisik, kekuatan lengan meningkat 3 kali lipat, dan mana akan membuat otot lengan 3 kali lebih kuat. Kau harus melapisi target dengan mana untuk memberikan dukungan. Sihir penyembuhan menggunakan mana untuk memulihkan tubuh. Efeknya bergantung pada pengetahuan anatomi penggunanya. Dia bersyukur atas pelatihan dari kehidupan sebelumnya. Dia sangat ahli dalam sihir penyembuhan. Semua sihir tanpa atribut bergantung pada transformasi mana. Itulah yang dia lakukan untuk menciptakan Val. Mantra yang mandiri, dia memanggilnya dan memintanya untuk membawakan air. Dia terbang ke meja, menelan segelas air, dan membawanya kepadanya. Dia berterima kasih dan berpikir bahwa dia hanya perlu memerintah. Tibalah saatnya untuk ujian terakhir. Dia meletakkan kepalanya di meja dan berkata bahwa dia menyerahkan segalanya padanya. Dia berpikir untuk memerintahkannya, menyelimuti tubuhnya saat dia tidur dan berolahraga dengan tubuhnya. Jika dia bisa melakukannya tanpa sadar, itu akan sangat sederhana. Setelah latihan ini, dengan wajah lelah dia berkata, sepertinya berhasil. Luke pergi ke Manor dan berpikir luar biasa Manor itu bisa bergerak sendiri. Dengan begini, dia bisa berolahraga sambil bermalas-malasan. Dia berbaring di sofa dan berpikir, meski begitu, otot-ototnya masih sakit keesokan harinya. Sejauh ini bagus, tapi masih banyak yang harus dilakukan. Padahal baru siang, tapi dia sudah lapar. Dia baru saja selesai belajar, dan dia masih bertumbuh. Terlalu menahan diri juga berbahaya. Namun, tujuan utamanya tetaplah kehidupan mudah seorang aristokrat malas dan jahat. 5 tahun kemudian, dia berumur 11 tahun dan Syrup berumur 17 tahun. Dia duduk di atas bantal melayang membaca buku dan berkata dia mengerti segalanya. Dia memanggil namanya dan dia bertanya, "Ada apa?" Dia bertanya, kenapa dia bisa melayang di atas tanah? Dia menoleh dan berpikir bahwa melayangkan gelas atau dirinya sendiri tidak ada bedanya. Namun, menjelaskannya akan sangat sulit karena dia tidak tahu apa-apa tentang sihir. Lebih baik menghindar saja. Dia memanggil namanya dan bertanya, apakah dia ingin ikut terbang, yang dijawabnya dengan terkejut. Apa dia bisa melakukan itu? Dia setuju. Setelah itu, dia duduk di atas bantal, dan dia berkata bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia menopangnya dengan mana miliknya. Dia percaya padanya, dan sangat terkejut saat menyadari dirinya melayang. Dia menoleh padanya dengan gembira, dan berkata bahwa dia belum pernah merasa senyaman ini. Dia menjawab bahwa dia senang mendengarnya. Dia mengangkat tangannya dan bertanya apakah dia boleh mengajukan satu pertanyaan lagi. Setelah mendapat izin, dia bertanya, karena dia selalu membaca atau tidur, lalu kenapa tubuhnya sangat terlatih? Protagonis berpikir bahwa kebingungannya itu wajar, karena dia hanya melihatnya berjalan. Dia berkata dia bisa menceritakannya. Setelah itu, mereka pergi keluar dan dia berkata agar gadis itu hanya menonton. Dia mengumpulkan energi di tangannya dan berkata bahwa pertama dia mengumpulkan mana menjadi bola padat. Dia memasukkannya ke dalam energinya dan dia menatapnya dengan terkejut. Energi ini menelannya dan dia berpikir bahwa Val telah berkembang pesat dalam 5 tahun ini dan dia mulai memahaminya dengan lebih baik. Dia menyadari bahwa dia bisa melakukan sesuatu yang lain selama 5 tahun latihan yang tekun ini. Dia mulai menunjukkan gerakan seni bela diri dan ini semakin mengejutkan Syrup. Dia memperhatikannya dengan saksama dan bertanya, apa yang terjadi? Dia bilang dia benci latihan, kan? Dia memanggil namanya, tapi dia tidak menjawab dan menunjukkan beberapa gerakan lagi, lalu berhenti. Dia berbalik dan bertanya bagaimana pendapatnya. Dia menjawab dengan lantang bahwa itu luar biasa. Dia kagum dengan kerja kerasnya. Dia bilang dia tidak terlalu berusaha keras. Dia bertanya apa yang dia bicarakan. Gerakannya seperti seorang ahli bela diri sejati. Dia belum pernah melihat siapapun bergerak seperti itu, bahkan petarung sungguhan sekalipun. Dia pikir dia menciptakan mantra baru dan menyebutnya jejak. Dia menempatkan Val ke dalam tubuhnya dan mengirimkan ingatan langsung dari otaknya. Dia meniru gerakan seniman bela diri favoritnya.
Meskipun dia sendiri tidak mengingatnya, dia bisa mengambilnya dari alam bawah sadarnya dan mengulanginya, bahkan menggabungkan gerakan dari game dan manga, tergantung sumbernya. Semua pengetahuannya tentang gaya bertarung dan sejarah menyatu menciptakan gayanya sendiri. Dia bilang dia bahkan tidak menyadari bagaimana dia bergerak, jadi itu tidak bisa disebut kerja keras. Namun, dia tetap melatih tubuhnya dan bahkan mengembangkan memori otot yang cukup berguna. Dia berkata bahwa mantra levitasi saja sudah mengesankan. Jadi dia juga menciptakan sihir baru sendiri. Dia benar-benar jenius. Ia menyangkalnya, dan wanita itu berkata bahwa gurunya baru berusia 11 tahun, tetapi sudah bisa menyelami jurang misterius bernama sihir. Ia mulai pergi dan berkata bahwa ia sama sekali tidak mengerti apa yang wanita itu bicarakan. Sepertinya itu berarti dia hanya kesulitan memahami, dan menurutnya itu wajar. Dia menerima semua pengetahuan dari kehidupan sebelumnya, tetapi dia masih belum benar-benar mengerti bagaimana itu bekerja. Dia berkata bahwa dia sangat lelah setelah berlatih. Dia mengikutinya dan bertanya apakah dia ingin berganti pakaian sekarang. Dia menjawab bahwa dia hanya ingin mandi sebentar. Dia menawarkan untuk pergi bersamanya. Setelah itu, mereka tiba di mata air di hutan, dan dia berpikir bahwa ini adalah sumber air terdekat untuk mandi. Dia menanggalkan pakaiannya, masuk ke air, dan berpikir bahwa para pelayan terus-menerus mengulang betapa cantiknya dia tumbuh dewasa. Dia terus mengulangi prosedur yang telah dia ajarkan selama 5 tahun terakhir. Akhir-akhir ini, kecantikannya seolah mencapai tingkat yang baru. Selain itu, dia telah berlatih anggar dengan tekun dan sangat meningkatkan keterampilannya. Setelah itu, ia berganti pakaian, memanggilnya, dan berpikir bahwa gadis itu masih bersikap seperti anjing setia yang bersuka cita hanya dengan mendengar namanya disebut. Mungkin melihat sisi manisnya adalah hak istimewanya. Mereka kembali ke kediaman, dan dia berkata ada pekerjaan untuknya. Dia memintanya untuk memberitahu ayahnya bahwa dia ingin atribut magisnya ditentukan. Dia meninggalkan ruangan, dan sambil tersenyum, dia berpikir bahwa dia sangat menantikan sihir atribut ini, yang dengannya seseorang dapat menggunakan kemampuan khusus, bawaan. Di dunia ini, itu disebut kekuatan yang diberikan oleh dewa. Jika dia tahu atributnya, dia akan bisa menggunakannya. Namun siapa yang bisa menentukannya? Kementerian Sihir. Mereka menangani semua sihir atribut. Tempat di mana para penyihir terkuat di dunia berkumpul. Ini berarti seseorang dari kelompok elit ini harus datang dan menentukan atributnya. Ini adalah hak istimewa bagi para bangsawan. Beberapa orang mungkin tidak memiliki atribut. Namun, dia rasa dia tidak perlu khawatir. Bahkan di antara para bangsawan lain, semua anggota keluarga Diskastos memiliki atribut yang luar biasa. Ayahnya memiliki pasir, ibu tirinya memiliki batu, kakak perempuannya memiliki daya pikat, dan kakak laki-lakinya memiliki besi. Dia bertanya-tanya atribut apa yang akan dia miliki. Keesokan harinya, dia duduk di atas bantal dan menyadari pintu kamar terbuka. Seorang pria berkacamata tak dikenal memasuki ruangan dan berkata, ada bantal dan gadis cantik di atasnya. MC menatapnya dan bertanya-tanya, siapa orang itu? Apa dia pikir aku ini perempuan? Tentu saja, dia sudah tampan sebelumnya, ditambah semua perawatan kecantikan ini. Tapi, apa dia benar-benar selucu itu? Sirup juga memasuki ruangan dan mengatakan bahwa ini adalah kepala Departemen Sihir Atribut dari Kementerian Sihir, Mausago. Setelah itu, dia berjalan lebih jauh ke dalam ruangan. Dia membenarkan kacamatanya, memanggil nona muda itu, dan berkata bahwa dia memiliki ingatan yang sangat baik. Dia ingat jabatan lengkapnya, padahal baru sekali mendengarnya, meskipun itu pantas diharapkan dari pelayan keluarga Diskastos. Mereka tidak melakukan kesalahan. Dia setuju dan dia bertanya, di mana tuan muda keluarga Diskastos? Dia menyebut namanya dan berkata bahwa orangnya ada di sini. Dia malu karena ini dan meminta maaf atas kekasarannya. Luke menatapnya dan bertanya-tanya, apa dia baru saja memujinya? Gereja menganut doktrin superioritas manusia. Ajaran itu mengajarkan bahwa semua orang selain manusia sejati pantas direndahkan. Manusia sejati, seseorang yang bukan setengah manusia, bukan manusia binatang, bukan roh, dan bukan iblis. Sesaat, dia pikir pria itu akan memarahinya dan dia terpaksa turun tangan. Sekarang, dia merasa pria itu bukanlah orang jahat.
Emsa menyebutkan namanya dan menghampirinya, menyapa dan memanggilnya dengan nama pendeknya, lalu mengulurkan tangan dan mempersilakannya, memanggil namanya saja. Dia senang bertemu dengannya. Dia menjabat tangannya dengan senyum ramah dan membalasnya. Setelah itu, mereka duduk berhadapan dan dia berkata akan menentukan atributnya. Dia harus menutup mata. Dia menarik napas gugup, mengeluarkan tongkatnya, dan berkata bahwa dia memulai tidur dan kemalasan. Setelah itu, dia membuka matanya dan berpikir bahwa saat dia mendengar kata-katanya, atribut dalam dirinya terbangun. Lebih tepatnya, dia akhirnya menyadari bahwa ini selalu ada dalam dirinya. Dia berkata dengan senyum terkejut bahwa ini luar biasa. Dia benar-benar mengerti jenis sihir, apa yang bisa dia gunakan. Begitu mendengar atributnya, Mossa meminta izin untuk menjelaskannya. Di antara sihir atribut, ada satu yang unik yang dianggap sihir langka, dan kedua atributnya langka. Biasanya, sihir atribut ditulis dan diterbitkan untuk umum, tetapi menurut kebiasaan, mereka merahasiakan sihir langka. Sepertinya, dia tidak keberatan jika mereka mencatat sihirnya sebagai memengaruhi tubuh manusia. Sang protagonis setuju dan berkata bahwa hanya cara penggunaan sederhana yang terpikirkan. Apakah ada cara lain? Dia setuju dan berkata bahwa setiap orang memiliki mantra yang lebih cocok untuk mereka. Dia bisa meningkatkan kemampuannya jika meneliti atribut. Inilah satu-satunya cara untuk menjadi seorang ahli. Ia duduk di hadapannya sambil tersenyum dan berpikir. Jadi sihir yang cocok untuknya, dia bilang akan mengingat ini saat mulai berlatih. Namun dia terkejut. Dia tidak tahu bahwa sihir penilaian itu ada. Moss sangat terkejut dengan ini dan bertanya bagaimana dia tahu tentang sihir penilaian. Dia bertanya, tapi dia hanya menilai atributnya, kan? Bukankah itu sudah cukup? Dia pikir sebagai seorang reinkarnator, dia hanya menebak, tapi ternyata itu adalah sebuah rahasia. Dengan wajah bingung dia ingin mengatakan sesuatu, lalu meminta maaf dan bertanya, apakah sirup bisa membawakan mereka teh? Sirup setuju dan segera membawakan 2 cangkir teh. Dia mencobanya dan berkata rasanya sangat enak. MC berkata itu teh herbal, sangat baik untuk tubuh. Dengan wajah puas, dia berkata teh ini menjernihkan pikirannya. Bisakah dia tahu apa namanya? Ia berkata bahwa ia menanamnya sendiri. Ia tidak bisa membelinya dimanapun jika itu yang ingin ia ketahui. Namun, dia tidak keberatan berbagi daun tehnya jika dia mau. Lalu, apakah menurutnya dia harus merahasiakan sihir penaksirnya? Dengan senyum ramah, dia berkata bahwa dia berterima kasih atas pengertiannya. Putrinya pasti akan menyukai teh ini. Dia bertanya apakah dia punya seorang putri. Dia setuju dan mengatakan bahwa putrinya seumuran dengannya. Dia sangat menyukai sihir. Ngomong-ngomong soal sihir, dia minta maaf karena bertanya, tapi mantra bantal terbang ini apa? Ini pasti bukan sihir biasa kan? Dia merasa malu dengan tingkahnya dan meminta maaf karena kurangnya pengendalian diri. Dia berkata sambil tersenyum bahwa semuanya baik-baik saja, mereka bisa membicarakannya. Setelah itu, dia memanggil Val dan menunjukkannya padanya. Setelah beberapa waktu, Musa berterima kasih karena telah meluangkan waktu yang berharga untuknya. Luke memanggil namanya dan bertanya apakah dia tidak keberatan jika dia menjadi gurunya. Dia bertanya dengan sedikit terkejut. Maksudnya guru sihir? Dia membenarkan kacamatanya dan berkata bahwa dia tidak merasa butuh guru. Lagi pula, apa yang ingin dia ketahui? Dia bilang dia tidak meminta banyak. Dia hanya ingin menerima jawaban atas surat-suratnya yang berisi pertanyaan tentang hal-hal gaib yang tidak dia mengerti. Apakah itu tidak masalah baginya? Tanyanya. Apa itu berarti dia ingin jadi teman pena? Cukup menarik. Tanyanya dengan ekspresi bahagia. Apakah itu berarti dia setuju? Tanyanya. Apa dia keberatan jika dia juga bertanya? Dengan ekspresi puas, dia berkata tentu saja dia tidak keberatan, meskipun dia tidak yakin bisa menjawabnya. Emsa berkata dengan senyum ramah, bahwa itulah yang mereka sepakati. Dia akan senang berkorespondensi dengan mereka. Dia berterima kasih untuk ini, dan setelah beberapa waktu berpikir bahwa dia telah menemukan seorang guru. Berkatnya, dia belajar banyak tentang sihir. Tidak seperti sihir tanpa atribut, di mana-mana dan imajinasi cukup untuk merapal mantra, sihir atribut memiliki aturan sendiri yang harus diikuti tergantung pada atributnya. Sihir penilaian membantunya memahami sihir bawaannya. Sihir bawaan adalah sebutan untuk mantra dasar dari atribut mereka. Contohnya, mantra api dasar.
Pertama, cahaya kecil menciptakan api kecil. Yang kedua, bola api memadatkan dan memperkuat mana. Yang ketiga, panah api meluncurkan mana yang dipadatkan. Atribut tidurnya juga memiliki 3 mantra bawaan. Yang pertama, tidur, membuat target tertidur. Efeknya tergantung pada mana yang diinvestasikan dan ketahanan target, jadi kau harus menjaga keseimbangan. Yang kedua, pengatur waktu tidur memungkinkanmu menyesuaikan waktu tidur dengan sentuhan. Target mantra tidak akan bangun sampai waktu habis, apapun yang terjadi. Ketiga, penghapusan tidur memungkinkanmu menghilangkan sihir tidur dari target. Kau bisa melindungi diri dari sihir dengan resistensi atau sihir pertahanan. Namun, jika mereka tidak tahu sebelumnya, dia bisa membuat target tertidur sebelum mereka menyadarinya. Dan jika dia juga menggunakan kemalasan, dia yakin mereka bahkan tidak akan memikirkan apa yang terjadi. Kedua atributnya sangat kuat hingga terasa seperti curang. Namun, jika ada panah api, dia ingin membuat panah tidur, lalu dia bisa membuat orang tertidur dari jarak jauh. Dia bisa membuat gurunya tertidur dan bolos, kelas sesering yang dia mau. Dia ingin mencoba banyak sekali mantra. Tidak ada cukup waktu untuk mencoba semuanya. Setelah beberapa waktu, sang protagonis berlatih di luar dan menyadari bahwa ia telah terbiasa merapal mantra ke tubuh Val untuk latihan pagi. Dengan begini, pikirannya jernih dan lebih mudah fokus bereksperimen dengan sihir. Perutnya mulai keroncongan, dan dia pikir sebaiknya memasak sesuatu untuk dimakan. Sirup mengintip dari dalam manor, memanggil tuannya, dan bertanya apakah dia ingin makan. Dia setuju dan bertanya apakah sirup bisa memasak. Dia masuk ke manor dan berpikir bahwa dia masih memasak hidangan dari ingatan kehidupan sebelumnya. Dia memasak bersamanya secara bergantian. Walaupun dia melakukan pekerjaan pelayan dengan sangat baik dan masakannya cukup lezat, dia kurang memperhatikan detail. Dia harus bicara dengannya nanti. Kekhawatirannya semakin besar seiring bertambahnya usia. Dia perlu membersihkan keringatnya sementara dia memasak. Dia pergi ke sumber air terdekat, mulai membersihkan diri dan mendengar suara di dekatnya. Dia keluar dari air dan berpikir, biasanya tidak ada siapapun di sini. Gadis itu bertanya, apakah dia benar-benar akan mati sendirian di sini tanpa seorang pun yang menolongnya? Dia mulai mengeringkan rambutnya dan berpikir, apakah tempat ini benar-benar aman? Apakah anak itu tersesat? Dengan tenang dia bertanya, siapa di sini? Gadis itu sangat terkejut mendengar suaranya dan bertanya, ada orang di sini? Dia mendekatinya dan gadis itu sangat malu saat melihatnya. Wajahnya memerah dan dia pikir pasti tamu dari pesta teh kakaknya. Ternyata dia mengundang wanita bangsawan ke tempatnya untuk memperluas gengnya. Apa dia benar-benar lupa kalau ini terjadi hari ini? Dia bertanya, apakah dia tamu Iris? Wanita itu balik bertanya dengan terkejut apakah Iris punya adik laki-laki. Dengan tenang dia menyebutkan nama lengkapnya, dan wanita itu sangat terkejut mendengarnya. Dia langsung berlutut dan berkata dengan lantang bahwa dia adalah putri seorang count, Karensia Kariban. MC sedikit terkejut dan bertanya-tanya mengapa dia memperkenalkan dirinya seperti itu. Dia berkata sambil tersenyum bahwa dia cukup lucu. Dia berjongkok di depannya, mengulurkan tangan dan bertanya, apakah dia bisa menggunakan sihir atribut. Dia meraih tangannya, mereka berdiri, dan dia menyetujuinya. Dia berkata sangat menyukai sihir. Bisakah dia memperlihatkan sihirnya? Dia setuju dengan ekspresi bahagia di wajahnya, lalu mulai mencari sesuatu di balik gaunnya dan mengeluarkan sebuah tas kecil. Dia mengeluarkan banyak bahan dari sana, dan dia bertanya heran, apakah sihirnya ada di dompet itu. Dia menyangkalnya dan mengatakan, dompet seperti itu bisa dibeli di mana saja. Dia akan segera menunjukkan sihirnya, tapi bisakah kau berpakaian dulu? Dia mulai pergi dan berpikir, dompet itu sepertinya bisa memuat banyak barang. Menarik sekali. Setelah itu, dia mengambil pisau yang digunakannya untuk memotong sayuran dan berkata bahwa sihir atributnya adalah memasak. Dengan cepat, dia menyiapkan sup kelinci rembulan pedas, menyuruhnya menikmati hidangan, dan berkata bahwa dia membuatnya dengan bahan yang ada. Dia akan mencobanya dan berpikir, baunya sangat lezat. Aku ingin tahu apa bedanya masakan yang dimasak dengan sihir. Dia mencobanya dan terkejut. Rasanya sangat lezat. Seumur hidupnya, bahkan di kehidupan sebelumnya, dia belum pernah makan makanan seenak ini. Dia bahkan tak sadar sudah menghabiskannya.
dan merasa ada kekuatan di dalam dirinya. Apakah makanan ini juga memberikan buff? Mungkinkah bangsawan muda ini bisa memasak hidangan pemberi buff? Dia akan menjadi pendukung sempurna bagi orang pemalas seperti dirinya. Dia tidak boleh membiarkannya lolos. Dia memanggil namanya, mendekat, dan bertanya apakah dia bersedia membuatkan sup seperti ini setiap hari saat mereka dewasa. Dia memintanya menikah dan berpikir akan bahagia menjadi bagian dari keluarganya. Sepertinya dia bisa mendukungnya saat keluarga di Kastos runtuh, tapi yang lebih penting, dia hanya butuh masakan lezatnya. Karen menatapnya dengan ekspresi terkejut dan bertanya, apa dia melamarnya? Dia pikir pertemuan yang indah menantinya hari itu. Dia bahkan menghubungi ayahnya untuk meresmikan lamaran itu. Setelah itu, Syrup mendatanginya dan berkata bahwa dia bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Luke berterima kasih dan berpikir bahwa dia sama sekali tidak peduli padanya. Seperti biasa, dia naik kereta dan berpikir bahwa semuanya terjadi begitu cepat dan segera keluarga mengatur pertemuan. Saat dia keluar, Count Cariban dan putrinya menemuinya dan dengan ekspresi gembira berkata, "Selamat datang di restoran kami." Dia berkata sambil tersenyum bahwa dia senang bertemu denganmu. Mereka masuk ke dalam. Dia meminta maaf dan hendak mengatakan sesuatu tentang ayahnya. Dia menoleh padanya dan dengan tenang berkata bahwa dia tahu, dia hanya muncul menyapa dan langsung pergi. Tidak ada yang salah dengan itu. Dia bisa duduk di meja. Dia berpikir tidak percaya kepala keluarga terhormat menolak menghadiri pertunangan putranya sendiri. Namun, dia sama sekali tidak peduli. Sikapnya yang mengintimidasi pasti akan berlebihan untuknya. Mereka bertiga duduk di meja, dan dia berkata bahwa dia meminta izin untuk berbicara terus terang. Dia adalah putra bungsu dan tidak punya apa-apa selain dirinya sendiri. Apakah itu cukup untuk pertunangan mereka? Sang Count berkata sambil tersenyum bahwa keluarganya akan dengan senang hati menerimanya. Putrinya sudah memberitahunya betapa dia mencintainya. Karen merasa malu mendengar ini. Lalu, dengan raut khawatir, dia bertanya apakah dia benar-benar membutuhkan seseorang seperti dirinya. Ayahnya setuju dan berkata bahwa dia mendengar sendiri bahwa dia melamarnya. Tapi beberapa gadis mengejek putrinya karena penampilannya, dan itu membuatnya khawatir. Tokoh utama mengira dia sedang berbicara tentang saudara perempuannya, Iris, yang suka menindas semua orang, kecuali teman-temannya yang cantik. Dia menatapnya dan berpikir, ngomong-ngomong, dia agak tembam. Memang benar, tapi dia baru 12 tahun. Dia masih berkembang. Lagi pula dia justru menganggap wajah bulatnya itu imut. Cariban berkata, dia senang ada pria yang melihat kecantikan batin putrinya. Dia pikir dia meminta maaf, tapi bukan itu. Dia yakin dia orang baik dan segalanya, tapi dia tertarik pada masakannya dan statusnya. Dia mengatakan bahwa semua orang di keluarganya, termasuk dirinya sendiri, pergi ke laut dari waktu ke waktu. Namun, dia terlihat seperti tidak tahan matahari. Apakah itu akan menjadi masalah? MC mengira keluarga mereka memulai sebagai nelayan dan pedagang. Keluarga ini terlibat dalam berbagai urusan maritim. Dia tidak punya saudara laki-laki, jadi dia akan mewarisi rumah itu. Jika dia punya saudara laki-laki, dia akan dengan senang hati menyerahkannya. Membuka restoran dengan keahlian memasaknya akan menjadi ide bagus. Dia bilang sedang berlatih dan lebih kuat dari penampilannya. Terlebih lagi, tindakan balasan putranya sudah sempurna, jadi tidak ada alasan untuk khawatir. Dia berpikir, selain itu, dia bisa saja memanggil Val ke kapal. Dia tidak akan mabuk laut dan bisa membawa barang bawaannya. Lalu, dia bisa tidur saja. Caraban mulai bangkit dari meja dan berkata, sudah waktunya baginya untuk pergi, agar mereka berdua bisa bersenang-senang bersama. Dia setuju, dan dia menelponnya, dan berkata bahwa dia mempercayakan putrinya padanya. Luke berterima kasih padanya dan dia mulai pergi, tersenyum lebar, mengatakan bahwa dia tampak sangat terburu-buru. Dengan bingung, Karen memanggilnya dan berkata bahwa dia ingin menjadi cukup cantik untuk berada di sisinya. Dia tampak bingung dan berkata bahwa dia sudah cukup manis. Dia berkata itu sama sekali tidak benar. Dia memang laki-laki tapi sangat tampan. Dia dengar bahwa dia telah memperhatikan penampilan dan kesehatannya sejak kecil. Dia pikir begitu. Jadi dia mendengarnya. Hanya satu orang yang terlintas di benaknya. Di rumah, dia selalu terlihat tidak peduli, tapi dia tetap mengawasinya. Dia bilang
Dia juga ingin dia membantunya tumbuh menjadi cantik. Dia bilang dia akan senang membantu, tetapi dia adalah guru yang cukup ketat. Dia mengerti itu, kan? Dengan sikap serius, dia berkata bahwa dia siap belajar. Mungkinkah seseorang seperti dia menjadi cantik? Dia menjawab bisa, dan itu sangat mudah. Dia terkejut karena ini, dan dia berpikir, jika dia menggunakan slip dan fal bersamaan, dia bisa mendietkannya, tapi bukan itu yang dia inginkan sekarang. Bukan waktunya untuk mengajarinya segalanya sekaligus. Dia memanggilnya adik kecil dan bertanya, apakah dia tidak keberatan pergi bersamanya. Dia bilang dia bisa memanggilnya dengan nama depannya saja. Lalu, apakah dia juga akan memanggilnya dengan nama depannya saja? Dia setuju dan berkata bahwa mereka akan melanjutkan percakapan di kamarnya. Setelah itu, mereka pergi ke kamarnya. Dia menelepon Sirup dan menyuruhnya memastikan tidak ada yang menguping pembicaraan mereka. Dia setuju dan dia berpikir mungkin dia terlalu berlebihan, tapi dia khawatir tentang apa yang sedang direncanakan saudara perempuannya. Sang protagonis memanggil Karen dan berkata akan langsung ke intinya, dietnya bekerja dengan sihir. Sederhananya, dia berolahraga sambil tidur. Karen pikir itu rumit, tapi dia akan menjelaskan semuanya. Sekarang, atributnya adalah tidur dan malas. Dia terkejut dia punya 2 atribut, dan dia bilang dia menggunakan tidur untuk dietnya. Dia memanggil Val dan berkata bahwa dia menggabungkannya dengan sihir tanpa atribut. Sederhana saja. Dia akan membuatnya tertidur, dan Val akan memasuki tubuhnya, lalu dia akan berolahraga menggunakan tubuhnya. Dia mengerti ini dan bertanya, jadi ini mantra yang swasembada. Dia berkata akan menggunakannya pada dirinya sendiri sebagai demonstrasi. Dia pikir akan memasang pengatur waktu tidur selama 1 menit dan menunjukkan latihan sederhana padanya. Semenit kemudian, dia bangun tampak lelah dan bertanya, apakah dia bergerak seperti seorang ahli bela diri? Wanita itu tampak kaget dan berkata bahwa itu luar biasa. Dia berkata bahwa dia tidak mengingat apapun. Wanita itu berkata itu sungguh luar biasa. Mungkinkah dia juga bisa melakukannya? Dia berkata bahwa dia hanya perlu membiarkan Val memasuki tubuhnya. Dia setuju. Setelah itu dia berganti pakaian dan dia bertanya, apakah dia pandai dalam latihan itu? Dia tampak sedikit kesal dan berkata tidak, dia tidak baik-baik saja, tapi dia cukup kuat. Dia bertanya mengapa mereka tidak mulai dengan sesuatu yang sederhana agar tubuhnya bisa terbiasa. 1 jam kemudian, dia mengucapkan selamat pagi dan bertanya bagaimana perasaannya. Wanita itu berbaring di sofa dan bertanya dengan tatapan lelah. Apa dia benar-benar kelelahan? Apakah itu benar-benar latihan sederhana? Seluruh tubuhnya sakit. Dia tidak bisa bergerak. MC mendekatinya dan berkata akan menggunakan penyembuhan. Dia menyarankan untuk tetap pada latihan sederhana dulu untuk meningkatkan daya tahan. Namun, beberapa nyeri otot akan tetap ada, jadi dia harus bertahan. Karen berkata dengan sedih bahwa dia akan mencoba. Setelah itu, dia meregangkan tangannya dan dia berkata bahwa sekarang mereka akan berbicara tentang kecantikan. Pertama, kamu harus mengambil sabun dan menggosoknya dengan baik. Dia bertanya, apakah kotoran bisa hilang dengan cara seperti ini? Pria itu menjawab bahwa sabun menyerap kotoran. Dia tidak perlu khawatir, menggosok terlalu keras akan merusak kulitnya. Dia harus memastikan untuk mencuci wajahnya dengan bersih, dan tidak boleh menggosok wajahnya saat mengeringkan dengan handuk. Dia pikir dia bersinar karena rasa ingin tahu, jadi mengajarinya sangat menyenangkan. Selanjutnya mereka belajar tentang nutrisi. Tubuh yang bagus tanpa diet yang baik itu mustahil. Dia bilang dia koki hebat. Jadi dengan bahan yang tepat, dia bisa membuat makanan diet yang lezat. Dia tampak sangat tertarik dan mengatakan itu sangat menarik. Dia pikir dia telah kecanduan membuat hidangan diet sejak saat itu. Mulai dari yang sederhana, dia mengambil semua ide makanannya dan langsung mengubahnya menjadi hidangan Jepang yang dia sukai. Dia sangat senang bisa mencoba hidangan itu lagi di dunia lain. Dia melihat meja yang penuh dengan hidangan berbeda dan berkata bahwa dia memasak terlalu banyak. Karen berkata bahwa dia ingin mencoba memasak banyak hal. Dia mengatakan bahwa seberapapun sehatnya makanan itu, makan berlebihan tetap berbahaya. Dia berkata bahwa kau tidak bisa begitu saja membuangnya. Luke bertanya mengapa tidak disumbangkan saja ke panti asuhan. Lalu ada beberapa panti asuhan di dekat sini. Dia berkata dengan gembira bahwa itu ide yang bagus.
Dia bisa bereksperimen dengan masakan dan memberikan kelebihannya kepada anak-anak yatim, sebuah keuntungan ganda. Dia berpikir dia mencoba memasak lebih banyak hidangan dan menyumbangkannya ke berbagai panti asuhan setiap hari. Setelah beberapa waktu mereka naik kereta dan dia bertanya apakah dia akan pergi hari ini juga. Dia berkata bahwa dia sendiri yang memberinya ide itu. Dia setuju dengan ini dan berpikir bahwa dia ingin bermalas-malasan di rumah. Lagi pula, panti asuhan sangat tidak higienis hingga dia tidak bisa terbiasa. Bahkan dengan sihir pembersih, seluruh bangunan sulit dibersihkan. Lagi pula, tempat itu penuh anak yatim piatu yang tidak bisa menggunakan sihir dan tidak mandi. Seorang gadis berlari ke arah mereka, memanggilnya dengan keras, dan mengatakan bahwa adik laki-lakinya sakit dan tidak bisa bangun. Dia memintanya untuk membantu. Karen khawatir dan mengatakan itu mengerikan, tetapi dia tidak tahu sihir penyembuhan. Tokoh utama berpikir gereja bertanggung jawab atas panti asuhan, tetapi pendeta hanya muncul saat ada uang. Dia sangat tidak menyukai gereja setempat. Dia berkata dia tidak bisa melakukan apapun, dia harus membantu. Dia membawa mereka ke dalam ruangan, dan dia berpikir bahwa ini bukan tempat yang cocok untuk orang sakit. Dia mendekati anak laki-laki yang sakit itu, membungkuk, dan berpikir ada masalah dengan pernapasannya. Mungkin dia terkena pneumonia. Dia membayangkan bagaimana pernapasannya akan kembali normal. Dia menggunakan mantra dan berkata bahwa dia akan merasa lebih baik. Gadis itu dengan gembira mengatakan bahwa dia sangat berterima kasih, namun berapa biayanya? Dia menolak uang itu dan berkata bahwa dia adalah putra Duk dan tidak membutuhkan uang. Dia menyembuhkannya agar dia bisa berlatih sihir. Sekarang dia tahu cara mengobati penyakit ini, jadi dia harus berterima kasih pada mereka. Dengan terkejut, dia bertanya, apa dia benar-benar tidak butuh uang? Dia membungkuk, berterima kasih, dan dia berpikir bahwa dia gadis yang pintar. Dia yakin kehidupan muda menantinya. Jika dia lahir dalam keadaan berbeda, dia menelepon sirup dan bertanya, Duk punya lebih banyak uang daripada yang bisa dia habiskan, kan? Karena hanya tergeletak menganggur, kenapa tidak dibelanjakan saja? Setelah itu, mereka tiba di kantor kepala panti asuhan. MC meletakkan sekantong berisi 50 koin emas dan bertanya, apakah ini cukup untuk membersihkan panti asuhan dan mulai mengajar anak-anak. Dia setuju dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi MC berkata dia harus mendengarkan saja. Berpikir itu sangat melelahkan. Dia tidak menerima penolakan. Dia langsung setuju dan menunjukkan rasa hormat. Awalnya dia pikir hanya menyeret diri, tapi dia jadi tertarik. Anak-anak yatim piatu akan menjadi lahan uji coba yang bagus untuk mempelajari sihir penyembuhannya. Setelah beberapa waktu, saat dia berumur 14 tahun, dia berpikir bahwa 3 tahun yang berlalu sejak pertunangannya dengan Karen cukup menyenangkan. Sirup menjalankan tugas utama dan dia memasak hampir setiap hari. Namun, dia terus menggunakan sumpah dan meningkatkan kecantikan serta kesehatannya. Kehidupan yang malas secara bertahap menjadi semakin memuaskan. Berkat dirinya, ia mendapatkan banyak pengalaman berbeda. Namun, cepat atau lambat hari-hari seperti itu akan berakhir. Karena musim semi ini, dia akan masuk akademi dan memulai kehidupan sebagai siswa di asrama. Jadi, dia ingin memanfaatkan waktu yang tersisa bersamanya sebaik mungkin. Namun, sepertinya dia tidak akan datang, walaupun dia merasa gadis itu hanya terlambat. Dia harus mencarinya. Dia meninggalkan ruangan, melihat Tessa Ugalo yang berusia 19 tahun, dan berpikir aneh melihat kakaknya pada jam seperti ini. Dia melewatinya seperti biasa. Dia bahkan lebih tinggi darinya. Bukankah itu menarik baginya? Yang utama sekarang adalah menemukan Karen. Dia tahu di mana dia mungkin berada. Dia menemukannya sedang duduk di taman dan berpikir bahwa dia telah mencapai kesuksesan besar dengan diet yang dijalaninya. Sekarang dia dikenal sebagai wanita cantik yang memadukan kemanisan dan feminitas. Luke mendekat, memperhatikan Iris, dan memanggil namanya. Dia memanggilnya sambil tersenyum dan bertanya apa yang terjadi. Dia bertanya apakah dia boleh membawa Karen pergi darinya. Dia bertanya apakah dia ingin mengganggu acara minum teh mereka. Dia menjawab bahwa dia hanya datang untuk menemuinya. Sekarang dia datang untuk mengembalikan wanita muda yang dicuri itu. Rupanya dia pikir, dia bisa memengaruhinya dengan tatapannya. Namun trik seperti itu tidak mempan padanya. Karen menjadi khawatir
saat melihat mereka saling menatap dengan ekspresi serius. Dia meminta maaf dan berkata bahwa dia juga ingin berbicara dengannya. Pria itu menatapnya dan berpikir bahwa baginya pribadi, dia adalah gadis yang paling manis. Dia berkata itu bukan salahnya. Dia memanggil saudara perempuannya dan bertanya apakah dia akan berhenti. Iris yang malu memalingkan muka, menutupi wajahnya dengan kipas, dan berkata baiklah. Dia masih bisa bertemu dengannya di akademi sesering yang dia mau. Dia berkata itu tidak adil. Tahun depan dia juga akan masuk akademi, jadi dia harus menunggu. Dia menatap mereka dengan gembira dan bertanya, apakah mereka berdua akan berjuang untuknya sekarang? Sang protagonis berpikir dia sangat imut saat kebingungan. Dia juga menyadari adiknya kesal dan berpikir tidak ada jalan keluar. Dia mendekat dan berkata wajah cantiknya membuatnya takut. Dia mendoakannya, semoga berhasil dan bertanya, apakah sudah waktunya dia pergi ke akademi? Benar. Setelah itu, dia mengulurkan tangan pada Karen, menawarkan untuk pergi dan berpikir bahwa mereka jarang bertemu. Jadi tidak ada salahnya menciptakan suasana yang baik. Dia hendak pergi, memanggilnya, dan mengatakan bahwa dia meminta maaf karena begitu kasar. Mereka pergi, dan Iris tetap duduk di tempat yang sama, bernapas berat dan berpikir bahwa hanya pria tampan itu yang sangat cocok dengannya. Beberapa bulan kemudian, dia berbaring di tempat tidur di kamarnya, dan Sirup bertanya buku mana yang akan dia pilih hari ini. Dia berpikir sejak Karen masuk akademi, dia jadi berhenti keluar rumah. Karen selalu pergi berbelanja. Namun, saat perlu memilih barang, dia mengundang pedagang ke tempatnya. Dia tidak punya teman baik selain Mal, jadi tidak ada siapapun yang bisa ditemui. Ia bangkit dari ranjang dan menyarankan untuk jalan-jalan hari ini. Hal yang tidak biasa baginya, kata Karen. Mungkin mereka harus pergi di hari lain saat tidak hujan, tapi dia bilang itu bukan masalah besar. Dia tidak keberatan bergabung dengannya. Dia setuju dan berkata sambil tersenyum bahwa sudah lama sejak dia melakukan itu. Setelah itu, dia mengendarai kereta dengan memakai jubah yang menyembunyikan telinga dan ekornya. Dan MC berpikir dia pandai menjadi seorang kusir. Bersama Karen, mereka bertiga pergi ke tempat yang berbeda. Betapa dia merindukannya. Dia membawanya ke tempat yang tepat. Dia keluar dan berkata bahwa perjalanannya sangat cepat. Dia berkata tidak ada yang berani menghalangi kereta Duke. Dia berpikir bahwa kekuatan adalah kekuatan yang hebat. Jadi apakah ada yang dia inginkan di sini? Dia melihat department store Maya dan berpikir bahwa ada department store besar di sini yang juga ditemukan di game. Kau juga bisa menemukan sebagian besar perlengkapan dan hadiah untuk segala acara di sini. Mereka masuk ke dalam, dan dia berkata bahwa dia bisa membeli apapun yang dia inginkan. Dia berterima kasih padanya, dan karyawan department store itu berkata, "Selamat datang. Beliau Tuan Luke, Duke dari keluarga Discastos, bukan? Namanya Mosky Maid, dan dia pemilik toko ini." Dengan senyum tipis, dia berkata sedikit terkejut karena dia tahu namanya. Ia mengatakan bahwa informasi adalah senjata utama para pedagang. Setelah itu, ia membawa mereka ke ruang resepsi untuk tamu terhormat dan berkata bahwa mereka selalu menyambut tamu mereka dengan hangat meskipun ia mungkin bukan mitra yang baik. Jadi biarkan putrinya menunjukkan dan menceritakan segalanya hari ini. Gadis itu menghampirinya dan berkata bahwa dia senang bertemu dengannya. Namanya Akari Maid. Dia berpikir, inilah dia. Gadis ini adalah salah satu tokoh utama yang bergerak di sepanjang jalur pedagang. Dia memperkenalkan diri dan Sirup, dan gadis itu juga senang bertemu dengannya. Dia memanggil mereka dan berkata bahwa dia juga senang bertemu mereka. Dia berpikir bahwa dia senang, dia juga sopan padanya. Dia pikir dia hanya bisa melihat-lihat toko ini sekali, tapi dia tidak tahu bahwa mereka juga menerima pelanggan secara pribadi di sini. Sungguh beruntung. Sambil tersenyum dia bertanya, "Jadi apa yang ingin mereka beli hari ini?" Sang protagonis menjawab itu pertanyaan bagus. Bisakah dia memintanya untuk menunjukkan beberapa produk yang direkomendasikan? Misalnya produk kecantikan atau sesuatu untuk kemudahan. Dia bilang dia mengerti. Maka mereka akan menemukan sesuatu sekarang. Jadi hal pertama yang ingin dia perkenalkan adalah pengering rambut ajaib. Dia pikir dia gadis yang sangat positif. Dia tanpa memaksa menunjukkan dan menceritakan produk satu persatu. Setelah itu, dia membeli hampir semuanya, dan dengan ekspresi puas memikirkan betapa bagusnya barang yang telah dia beli. Dia berbalik memanggil Sirup, dan bertanya apa yang ingin dia beli. Dia langsung menolak, dan dia berpikir,
Mereka jarang berbelanja bersama, jadi dia ingin memberinya hadiah. Akari bangkit dari sofa dan pergi ke suatu tempat. Dia kembali dengan sebuah kotak kecil dan bertanya, "Kalau begitu, bagaimana dengan choker merah ini?" Itu langsung menarik perhatiannya, dan dia bertanya, "Indah sekali, bukan?" Dengan raut sedikit sedih, dia berkata benda seperti itu hanya untuk pelayan biasa. Dia tak sempat menyelesaikan kalimatnya karena dia berkata dia membelinya. Dia berterima kasih padanya dan sirup, dengan ekspresi khawatir di wajahnya, ingin menolak sesuatu. Dia menyerahkan kotak itu padanya dan berkata bahwa itu adalah rasa terima kasih atas semua perhatiannya. Sepertinya dia menyukainya. Ataukah dia salah? Dia berkata sambil tersenyum bahwa dia tetap tidak akan bisa meyakinkannya. Dia memakaikan choker itu padanya dan bertanya apakah dia menyukainya. Dia melihat dirinya di cermin dengan terkejut dan berkata bahwa itu indah. Akari dengan ekspresi bahagia di wajahnya berkata bahwa kalung itu sangat cocok untuknya. Setelah itu, mereka meninggalkan toko. Dia menoleh padanya dan bertanya apa pendapatnya. Dia menyentuh wajahnya dan berkata bahwa choker itu sangat cocok dengan rambut pirangnya. Dia berpikir sambil tersenyum bahagia betapa senangnya dia karena Akari menyukainya. Akari keluar dan mengatakan bahwa dia sangat berterima kasih atas kunjungan mereka ke toko itu. MC berpikir bahwa hari ini adalah perjalanan belanja yang sangat menyenangkan. Kadang-kadang, hari seperti ini memang dibutuhkan. Mereka mulai pergi, dan dia berpikir bahwa tahun depan dia juga akan meninggalkan rumah dan masuk akademi. Jadi dia setidaknya harus sedikit keluar. Dia kembali ke kediaman dan berpikir bahwa dia masih perlu membereskan beberapa hal sebelum meninggalkan rumah. Lebih tepatnya, dia perlu mencari tahu alasan mengapa karakternya berubah menjadi kodok gemuk yang menjijikkan. Dia punya beberapa tebakan, tapi terlalu malas untuk mengurus semua ini, namun dia harus melakukannya karena jalan kemalasan itu penuh duri. Setelah beberapa waktu, dia duduk di depan meja dengan cermin dan memikirkan apa yang perlu dia lakukan untuk menjadi seperti ini. Sekarang dia bahkan tidak bisa membayangkannya. Bahan-bahannya sudah siap sejak awal. Mungkinkah hanya karena hidup yang ceroboh bisa berubah menjadi orang seperti itu? Yang ia ragukan adalah makanan dunia ini yang tidak cocok untuk tubuhnya. Bahannya sama seperti di kehidupan sebelumnya. Dia juga mempertimbangkan kemungkinan struktur tubuh yang lemah dan alergi. Namun, tidak ada jawaban normal yang ditemukan. Bahan makanan. Mungkin Karen akan mengerti sesuatu. Setelah itu, dia menulis surat bahwa hampir semua bahan ini adalah racun. Dia membaca ini dan berpikir bahwa meskipun ini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai obat tergantung pada cara konsumsinya, ada kasus perubahan abnormal pada tubuh serta kematian. Yah, itu menjelaskan transformasi aneh itu. Mungkin ada baiknya memeriksa ulang bagaimana racun itu bekerja. Setelah itu, dia menemui saksi kedua untuk mendapatkan informasi serup dan dia bertanya, apakah dia tertarik dengan dirinya di masa lalu. Sampai usia 4 tahun, dia makan dengan baik, tidur, dan makan lagi. Dia anak yang sangat baik. Dia bertanya, tidak ada perubahan aneh, kan? Dia setuju dan berkata bahwa dia bahkan tidak menyadari karakternya lemah sampai diberitahu tentang hal itu. Jadi saat dia jatuh sakit, mereka sangat terkejut. Dia ingat bahwa sebelum kejadian ini, mereka menyiapkan meja besar berisi makanan lezat untuknya di hari ulang tahunnya. Setelah itu, kondisinya mengkhawatirkan mereka selama setahun. Saat itu, dia tampak seperti anak berumur 6 tahun. Luke berpikir dia merasa sakit saat kekuatan magisnya benar-benar habis, lalu dia bertanya siapa yang dulu memasak untuknya. Katanya koki pribadi, tapi kemudian berhenti. Jadi kepala pelayan menggantikannya. Dengan ekspresi serius, dia berpikir, apakah dia yang memasak makanan yang membuatnya sakit? Semua mengerucut pada satu hal. Inilah saatnya menyelesaikan masalah ini. Setelah itu, dia membawa kepala pelayan ke kamar tempat dia membelenggunya dengan bantuan Val, lalu menyapanya. Dia berjalan di sekitar ruangan dan berkata bahwa dia sedang memikirkan sesuatu. Mengapa dia berubah menjadi katak menjijikkan? Jika dia tumbuh dewasa dengan normal, maka semuanya tidak akan begitu mengerikan, bukan? Dia bersyukur karena dulu dia memasak makanan setiap hari. Namun sayangnya tampaknya itu tidak cocok untuknya. Dia yakin seseorang telah menaruh racun di makanannya. Dengan sihir, ia membuka perban yang menutupi mata dan mulutnya, lalu bertanya,
Apakah ayahnya yang memerintahkannya? Bukankah ayahnya kesulitan menghadapinya yang tak kunjung mati, malah semakin sehat? Dia sama sekali tidak ingin merawatnya karena tidak tahu bahwa dia telah mempelajari sihir pemulihan dan bahkan menciptakan penawarnya. Dia berkata bahwa ini adalah buktinya. Dialah orang yang menaruh racun di makanannya. Pelayan itu meminta maaf, dan dia berpikir tak menyangka orang itu akan mengakuinya dengan mudah. Sungguh membosankan. Walaupun dendamnya akan tumbuh lebih kuat jika dia melawan, dia berkata bahwa dia memaafkannya, tetapi hukumannya tidak dibatalkan. Dia sangat ketakutan karena ini dan bertanya dengan keras apa yang akan dia lakukan padanya. Sang protagonis menciptakan lingkaran sihir dan berkata bahwa dia tidak akan mengambil nyawanya. Dia hanya akan menjadi subjek percobaan dalam latihan sihir. Dia pikir kemalasan akan menjadi hadiahnya. Setelah selesai menggunakan sihir, dia bertanya, apakah efeknya akan seperti ini jika digunakan pada orang lain, lalu menyuruhnya kembali bekerja? Dia mulai pergi dan berpikir bahwa sekarang semuanya sudah jelas. Duke Dikastastos adalah musuhnya. Ayah tidak akan tertarik melenyapkan orang berpangkat tinggi seperti kepala pelayan itu. Namun, akan tidak menyenangkan jika ia memprovokasinya untuk menyerang sebelum waktunya. Karena itu, ia akan melemahkannya. Dia akan mencoba membuat bidak ayahnya tidak berguna. Setelah itu, Sirup bertemu dengannya dan bertanya kemana tuannya pergi. Dia memintanya untuk mendengarkan dan bertanya, apakah dia akan senang jika dia berkata akan masuk akademi. Dia menjawab bahwa itu adalah hal yang wajar. Bukankah dia tidak berniat masuk ke sana? Dia menyentuh wajahnya dan berkata bahwa dia sudah memilih jalannya, dan jika dia masuk akademi, mereka akan berhenti bertemu, jadi kemungkinan besar tidak. Dia berkata bahwa dia juga tidak ingin berpisah dengannya. Dia berpikir ada kemungkinan besar dia akan terbunuh jika pergi ke akademi. Tidak pergi ke sana adalah sebuah kemungkinan. Namun, karena rumahnya juga tidak aman, dia bisa bergerak demi melindungi kehidupannya yang santai. Dia akan membantu tokoh utama dari balik layar dan mengatur konfrontasi antara faksi royalis dan aristokrat. Duke Dastos, pemimpin faksi aristokrat, akan dikalahkan seperti dalam cerita aslinya. Ini adalah cara termudah dengan tingkat kelangsungan hidup tertinggi ke dalam orang macam apa dia bereinkarnasi ini. Tapi mungkin ini setimpal. Bagaimanapun, ini adalah dunia game favoritnya. Jadi, dia akan memainkan peran karakter ini sampai akhir. Dia akan melihat apakah mereka bisa membunuhnya. Setahun kemudian, Srup berdiri di dekat kereta dan mendoakan perjalanan MC. Dia berterima kasih padanya dan pergi ke pusat ujian masuk Akademi Kerajaan Arisa. Dia berpikir bahwa ujian masuk terdiri dari 3 bagian: akademik, sihir, dan praktik. Dianggap bahwa siswa terbaik di setiap mata pelajaran akan terdaftar di kelas khusus tanpa memandang status. Dia tidak ingin menjadi yang pertama, jadi biarkan saja semuanya mengalir. Seseorang di sebelahnya bertanya dengan keras, jenis manusia hewan apa ini? Dia menoleh ke samping dan bertanya-tanya. Dia juga ikut ujian. Dia sedikit terkejut melihat gadis yang mereka bicarakan dan berpikir bahwa dia memiliki rambut hijau, mata yang mirip dengan emerald, dan seorang manusia binatang. Ternyata dia adalah salah satu heroin, Ruby si petualang. Dia berlari ke depan dan menghindari semua serangan lawannya dengan kelincahan luar biasa. Dia juga menyerang dengan sangat cepat, dan dia mengamati dari samping sambil berpikir bahwa teknik pertempuran skala besar, selain kekuatan fisik para manusia binatang, dia mengalahkan lawannya, dan pria berjubah itu memanggil namanya dan mengatakan bahwa dia akan menjadi yang berikutnya. Dia pikir sekarang adalah waktu yang tepat. Seseorang bertanya apakah dia bisa menggunakan sihir non-atribut. Dia pikir ini sangat merepotkan. Dia menggunakan sihir yang sangat kuat, mengarahkan belati ke lawannya, dan lawannya mengaku kalah. Pria itu memanggil orang berikutnya, dan wanita itu melihatnya dengan tatapan tertarik lalu pergi. Luke melihat sekeliling dan berpikir, dia telah kehilangan wanita itu. Oke, mungkin mereka akan bertemu di akademi. Dalam cerita aslinya, karakternya berhasil lulus ujian dengan nilai yang sangat baik, jadi dia bahkan tidak perlu khawatir tentang itu. Keesokan harinya, Sirup datang dengan surat berisi pemberitahuan kelulusan ujian. Dia berpikir simulator strategi cinta untuk orang dewasa akan segera dimulai. Sambil tersenyum,
Dia berpikir bahwa dia tahu dia seharusnya tidak mengatakan hal seperti itu, tapi betapa hebatnya dia. Seragam biasa seharusnya tidak terlihat begitu mewah, tapi tubuhnya terlalu sempurna. Dia mendekatinya dan berkata bahwa kereta sudah siap. Dia berbalik, berterima kasih, dan berpikir bahwa hari ini kehidupan barunya akan dimulai. Dia akan bersekolah di akademi tertua dan paling bergengsi di kerajaan, yang juga menjadi ajang permainan politik. Kebanyakan anak bangsawan bersekolah di sini, tapi belakangan ini, rakyat jelata pun diterima jika mereka cukup berbakat. Jumlah siswa meningkat pesat. Akademi ini memiliki 3 fakultas utama: pertarungan, sihir, dan akademis. Kerajaan ini memiliki banyak dungeon, dan monster bahkan kabur dari sana. Jadi akademi melatih orang untuk melawan ancaman ini. Akademi ini juga memiliki pusat penelitian sendiri dan aktif mengembangkan sihir. Bahkan ada penyihir legendaris dalam game ini. Bagian ini memiliki 2 tujuan utama. Yang pertama adalah meningkatkan statistik dasar Anda. Yang kedua adalah berinteraksi dengan tokoh utama. Tergantung pada statistikmu, kamu akan bertemu karakter yang berbeda. Jika pemain menginginkan akhir tertentu, maka kamu harus mengambil tindakan yang jelas. Di kehidupan sebelumnya, dia melawan tokoh utama dari balik bayangan. Dia memainkan peran sebagai penjahat aristokrat, tapi dia ingin menghindari alur cerita ini karena dia ingin hidup. Tentu saja, dia bukan lagi kodok gemuk yang jahat, dan dia yakin ini akan membawa perubahan tersendiri. Namun, dia harus bertahan hidup demi mereka. Sirup bertanya, apa dia melupakan sesuatu? Protagonis membantah dan mengatakan bahwa dia telah menyiapkan semua yang dibutuhkan. Dengan tatapan tidak senang, dia berkata bahwa dia khawatir jika bukan karena aturan, dia akan membersihkan asrama. Dia berpikir rasa tanggung jawabnya semakin kuat saja. Murid yang tidak bisa mengurus diri sendiri diizinkan membawa pelayan, tetapi karena perbedaan usia, dia tidak bisa membawanya. Dia meraih tangannya dan berkata akan senang jika dia ikut, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dia setuju dan dia berpikir bahwa seorang pelayan seharusnya seumuran dengan seorang aristokrat. Tentu saja tidak ada yang berhasil. Dia berkata tidak yakin apakah dia bisa mengurus dirinya sendiri. Dia mencoba meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan dia berkata bahwa dia adalah tipe orang yang tidak suka melakukan upaya ekstra. Dia bertanya sambil tersenyum. Dia tahu kalau dia mau, dia bisa melakukan apa saja, kan? Lagi pula, Karen juga ada di akademi. Dia berkata tahu tentang itu, tapi dialah yang ingin menjaganya. Dia berterima kasih dan berpikir bahwa wanita itu telah melindunginya sejak kecil. Dia sangat mencintainya, dan kasih sayangnya tidak hilang kemanapun. Setidaknya itulah yang dia yakini. Dia adalah satu-satunya keluarga yang dia punya. Dia memang selalu menjadi pelayan pribadinya, tapi belakangan ini, dia semakin mengambil alih. Kemungkinan besar, dia sedang mengalami masa sulit. Dia memeluknya, memanggil namanya, dan berterima kasih padanya. Dia sangat malu karena ini, dan dia berkata akan membalasnya. Dia akan percaya dan menunggu, kan? Dia memeluknya juga dan berkata bahwa dia percaya padanya dan akan menunggu kepulangannya. Namun, dia akan merindukannya. Dia membalasnya dan setelah itu berkata, akan kembali di akhir tahun. Dia akan bersabar sampai saat itu, kan? Dia setuju dan dia berpesan agar dia menjaga rumah selama dia pergi. Setelah itu, mereka pergi ke akademi dengan kereta dan dia berpikir bahwa dia tidak akan bisa bersamanya untuk sementara waktu. Namun dia tidak akan menyerah padanya. Dia harus menunggu sampai menyelesaikan studinya. Dia berkata bahwa ketika dia lulus dari akademi dan meninggalkan rumah Duke, dia bisa datang. Wanita itu duduk di hadapannya dan bertanya apakah dia yakin tentang itu. Dia setuju, dan wanita itu berkata bahwa dia pikir dirinya tidak dibutuhkan lagi. Pria itu berkata bahwa dia tidak akan meninggalkannya. Dia membalasnya, dan dia berkata bahwa jika Karen memaafkannya, mereka bisa menjadi keluarga yang sesungguhnya. Dia terkejut dengan ini dan setuju dengan wajah malu. Dia berpikir dia sangat manis dan dia menyukainya. Ketika mereka tiba di akademi, dia pergi dan berkata bahwa inilah waktunya untuk mengambil langkah menuju kehidupan baru. Sirup berdiri di dekat kereta, memanggilnya, dan mendoakan keberuntungannya. Dia melambaikan tangan dengan senyum ramah dan memasuki area akademi.
Dia berjalan mendekat ke asrama dan berpikir bahwa dia seharusnya bertemu pengawalnya di sini. Seorang gadis menghampirinya dan bertanya, "Dia Tuan Luke, kan?" Dia berbalik, hendak bertanya sesuatu. Dan gadis itu langsung berkata bahwa dia langsung mengenalinya. Dia sama persis seperti yang digambarkan ayahnya. Dia meminta maaf dan akan memperkenalkan dirinya sekarang. Dia adalah putri Baron Maul, Glico, namanya Rivera. Sambil tersenyum, dia memanggil ayah gadis itu dengan nama pendeknya dan bertanya, "Jadi dia putrinya?" Dia berpikir bahwa tokoh utama itu mirip dengan ayahnya. Lucu juga dia mirip ayahnya. Dia ditugaskan sebagai pengawalnya. Tidak begitu penting. Dia berjalan di sampingnya dan berkata bahwa hanya dia yang memanggil ayahnya seperti itu. Dia bertanya, apakah dia juga boleh memanggilnya dengan nama pendeknya. Dia meminta untuk dipanggil dengan nama depannya, dan dia bertanya apakah dia menyukai sihir. Dengan ekspresi bahagia, dia berkata sangat menyukainya dan ingin bekerja untuk kementerian di masa depan. Dia sedikit kesal ketika dia berkata bahwa dia mengerti. Namun, setelah itu dia berkata bahwa gadis itu pasti akan berhasil. Dengan sedikit terkejut, dia berkata bahwa biasanya gadis-gadis lain menertawakan keinginannya. Dia tidak mengerti dan berkata bahwa dia berbakat dan serius dengan sihir, jadi semuanya akan baik-baik saja. Dia senang mendengarnya dan berkata sambil tersenyum bahwa dia berterima kasih atas dukungannya. Dia akan menjadi pengawalnya. Pria itu berkata, dia tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Dia bisa menjaga dirinya sendiri. Dia menolak dan berkata, ingin menjaganya serta mengenalnya lebih jauh. Dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar menyukainya. Rivera membetulkan kacamatanya dan berkata bahwa sihirnya adalah sebuah seni. Protagonis berpikir bahwa dia terobsesi dengan sihir. Kamu bisa bertemu dengannya di dalam game jika kamu meningkatkan level sihirmu. Dia adalah salah satu dari mereka yang cintanya pada sihir sudah terlalu jauh. Akan ada masalah jika mereka terus berbicara tentang sihir. Dia berkata mereka bisa membicarakannya nanti. Sekarang dia harus pindah. Dia berkata dia sudah melakukan segalanya karena tidak ingin dia melakukan hal seperti itu. Dia menatapnya dan berpikir bahwa dia kagum dengan antusiasmenya. Dia bertanya apakah dia ingin berbicara tentang sihir. Dia setuju dengan senang hati dan berkata bahwa mereka bisa pergi ke tempat di mana mereka bisa berbicara sambil minum teh. Mereka duduk di sebuah meja. Aroma teh menarik perhatiannya, dan dia berkata bahwa itu adalah teh yang sempurna untuk membicarakan sihir. Dia mulai meminumnya dan berkata bahwa rasanya sangat enak. Dia berkata bahwa dia berterima kasih karena dia setuju untuk berbicara. Dia akan langsung ke intinya. Dia tidak keberatan mendengar pendapatnya tentang sihirnya. Dia setuju dan wanita itu berkata bahwa pertama-tama mengenai sihir tanpa atribut, dia mulai banyak bicara tentang itu, dan dia bertanya-tanya apakah wanita itu mewarisi kecintaan pada sihir semacam ini dari ayahnya. Pengetahuannya sangat berguna. Dia dengan senang hati mengatakan bahwa menurutnya itu memiliki potensi yang sangat besar. Apakah dia sudah tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Dia langsung teringat ayah gadis itu dan berpikir dia bisa belajar sihir bersamanya. Percakapan mereka selesai, dan dia berkata bahwa inilah saatnya untuk pergi ke acara utama hari itu. Mereka tiba di aula utama akademi, tempat upacara penerimaan akan diadakan. MC mulai melihat sekeliling dan berpikir ada banyak orang yang tidak dia kenal. Di antara semua orang, dia memperhatikan protagonis game, mengingat masa lalu, dan berpikir bahwa dialah orang yang telah melakukan ini. Apakah dia menyadarinya? Dia melihat permusuhan dalam tatapannya, dan mengira itu adalah pandangan jijik. Ini pertemuan pertama mereka. Sepertinya bukan hanya dia, kan? Rivera memanggilnya dan bertanya apakah ada yang salah. Ia terus menatapnya dan bertanya mengapa ia menatapnya dengan begitu penuh permusuhan. Dia menatap ksatria magang dan bertanya apakah itu karena dia melayani faksi musuh. Keluarga Marshall masih menjadi kepala faksi kerajaan. Omong-omong, tetangganya, Lady Lingshan, sangat berani. Sihir bukanlah jalannya, tapi dia pandai menggunakan sihir elemen seperti perisai. Jika dia ingat dengan benar, sihirnya digambarkan saat Luke bertanya-tanya apakah dia tahu tentang sihir semua murid. Lingshan adalah teman masa kecil protagonis game dan seorang ksatria. Jika kau memilihnya, itu akan menjadi rencana keluarga Marshall. Bahkan jika tidak ada yang berhasil dengan karakter lain, kau selalu bisa kembali padanya. Dia akan menjadi istri yang baik, mencintai anak-anak dan suaminya. Jika tokoh utama tidak memilihnya,
karakternya akan bersamanya. Dia akan muncul sebagai musuh protagonis game. Tidak ada yang tersisa dari karakternya yang murni dan baik hati, tetapi kecantikannya tidak berkurang sedikit pun. Pemandangan yang memukau, pelayannya dan juga belajar di akademi. Meski rakyat jelata, ia menjadi ksatria dan bisa menggunakan sihir elemen. Sejak kecil, ia telah melawan monster dan berlatih. Dia memasuki akademi dan berencana mengikuti jejak ayahnya, ingin menjadi ksatria bangsawan, tapi ini hanya akan memperlebar jurang antara mereka dan faksi aristokrat. Jika tidak ada yang dilakukan, dia juga akan marah padanya. Begitu banyak masalah. Pria di atas panggung berkata bahwa Arin Shildi, Dewa Arasidus, akan memberikan pidato sambutan. Putri pertama kerajaan Arisas naik ke panggung dan mulai menyampaikan pidatonya, yang membuatnya menguap dan berkata betapa membosankannya pidato itu. Rivera bertanya, "Dia sangat cantik. Benarkah dia tidak menarik perhatianmu?" Dia menolak dan berpikir bahwa dia juga tidak tertarik padanya di dalam game. Dia hanya cantik. Tidak ada yang lebih darinya, dan dia sudah cukup dengan saudara perempuannya, Iris, dan kecantikannya sudah cukup baginya. Dia berkata bahwa selain itu, dia sudah punya pacar. Dia berkata sepertinya, dia tidak akan duduk diam. Dia mengambil bantal yang Val peluk, dan Val bertanya apakah dia ingin beristirahat. Dia bertanya apakah dia boleh melakukannya. Dia setuju dan berkata bahwa dia tertarik. Meski mereka tidak bisa bicara sekarang, tapi dia akan membangunkannya setelah semuanya selesai. Dia berterima kasih dan berkata bahwa dia adalah penyelamatnya. Dia berbaring di bantal, mulai tertidur dan berpikir bahwa dia sangat senang Val adalah orang yang pengertian. Setelah beberapa saat, Rivera meneleponnya untuk membangunkannya, dan dia bertanya apakah semuanya sudah selesai. Dia setuju dan berkata bahwa sudah waktunya untuk bangun. Semua orang sudah pergi. Dia mulai memasukkan kembali bantal itu ke dalam tas ajaib, dan dia bertanya, apakah itu bantal yang sama? Saat ayahnya pertama kali bertemu dengannya, dia melihat bantalnya melayang di udara. Dia ingat dan berkata sambil tersenyum bahwa dia mengerti. Sekarang dia akan membiarkannya menggunakannya suatu hari nanti. Itu sangat nyaman. Dengan ekspresi bahagia, dia berkata sangat senang mendengarnya. Namun, tiba-tiba dia menjadi tidak puas dan berkata dengan keras bahwa dia ingin mencobanya sekarang juga, tetapi mereka belum selesai. MC menggandeng tangannya, mulai pergi, dan berkata bahwa mereka harus pergi lebih jauh. Dia sangat bingung tentang ini. Dia melepaskannya dan bertanya, apakah dia keberatan? Wanita itu menggenggam tangannya, menyangkalnya, dan berkata bahwa ini pertama kalinya dia bergandengan tangan dengan seorang pria. Dia berkata sambil tersenyum bahwa dia harus bertanggung jawab. Bisakah dia mengantarnya ke kelas? Dia sangat malu dan berkata bahwa dia mengandalkannya. Setelah itu, di lorong mereka bertemu Lingsan yang menatap mereka dan berkata bahwa itu vulgar. Rivera marah mendengar ini dan bertanya dengan lantang, "Apa-apaan itu? Mereka tidak melakukan kesalahan apapun." Dengan tenang, dia berkata agar Rivera mengabaikan mereka. Rivera masih tidak senang dan bertanya apakah hal itu tidak membuatnya marah. Dia berkata bahwa bukan seperti itu sama sekali. Dia tidak ingin membuang energinya untuk hal itu. Dia tersenyum dan berkata, seharusnya dia sudah menduga hal itu darinya. Dia terkejut saat pria itu bertanya. Lagi pula menyenangkan berbicara dengannya, jadi mengapa membuang energi untuk hal lain? Mereka berjalan, dan dia bertanya, apakah dia benar-benar senang bersamanya. Dia setuju, dan gadis itu dengan senang berkata bahwa dia juga senang berbicara dengannya. Mereka harus segera menyelesaikan semua ini. Mereka tiba di kelas 0 mereka, duduk bersebelahan dan Luke berpikir sepertinya mereka bisa duduk di mana saja. Setelah itu, guru memasuki kelas dan berkata bagus, semua orang sudah ada di sini. Dia meminta izin untuk memperkenalkan diri, dia adalah wali kelas mereka, Gloren Research. Dia menatapnya dan berpikir bahwa dia menjelaskan banyak hal dalam game. Seorang gadis juga masuk bersamanya dan berkata bahwa dia akan menjadi asisten guru wali kelas. Namanya Cyrus. Dia berpikir, inilah dia heroin yang paling sulit ditaklukkan, seorang penyihir yang telah melihat keajaiban jurang maut dan yang usianya tidak diketahui. Guru kelas berkata ada 20 orang di kelas itu, termasuk 3 siswa yang mendapat nilai tertinggi dalam ujian. Terlepas dari nilai mereka,
dia akan mengevaluasi mereka berdasarkan kemampuan mereka. Murid akademi itu, seorang rakyat jelata bernama Muriel, menatapnya sambil tersenyum. Lingshan mengangkat tangannya. Dia mengizinkannya berbicara dan dia bertanya apakah dia akan mengevaluasi mereka berdasarkan kemampuan mereka. Bagaimana dia akan mengukurnya? Sambil tersenyum, dia menjawab itu pertanyaan bagus. Dia menunjukkan tangannya dan berkata lantang bahwa mereka punya penemuan hebat, jam tangan ajaib. Mereka harus menyalurkan kekuatan sihir ke dalamnya agar aktif. Berkat penemuan hebat ini, seseorang dapat memeriksa peringkat dan kekuatan sihir mereka kapan saja. Sebuah hologram muncul di depannya dan dia pikir itu adalah jendela status dari game. Tertulis bahwa dia berumur 15 tahun, level 1, jumlah monster yang dikalahkan 0, afiliasi kelas 0, dan banyak lagi. Gloren bertanya, apakah mereka semua mengaktifkan jam tangannya? Sekarang, kekuatan sihir mereka telah tercatat. Statistiknya kini bisa dilihat semua orang. Protagonis bertanya-tanya apakah mereka menggunakan sihir deteksi untuk ini. Jendela sistem mencantumkan sihir yang dikuasai, sihir tanpa atribut, sihir sehari-hari, sihir penguat sihir, sihir pendukung, sihir penyembuhan, dan sihir tak dikenal dengan atribut tidur dan kemalasan. Sihir tak dikenal itu menarik perhatiannya, dan wali kelas mengatakan bahwa nilai dan peringkat mereka tersedia untuk semua orang. Mereka juga melihatnya. Dia menatap jendela sistem dan berpikir bahwa ini adalah peringkat dari 300 siswa. Dalam keterampilan umum, Aaron meraih tempat pertama dan dia kedua. Dalam keterampilan praktis, Ruby meraih tempat pertama dan dia ke-10. Dalam prestasi akademik, Muriel meraih peringkat pertama dan dia kelima. Rivera meraih peringkat pertama dalam sihir dan dia kedua, dan dia berpikir sambil tersenyum kecil bahwa dia tahu ini akan terjadi. Gloren bertanya dengan senyum lebar, apa yang akan mereka katakan tentang ini? Alat sihir adalah jalan langsung menuju evolusi umat manusia. Mereka setuju, kan? Dia terus mengatakan sesuatu dan Sir menyuruhnya untuk tenang. Mereka harus melanjutkan. Dia melihat ini dan dengan senyum kecil berkata bahwa orang ini sangat eksentrik. MC mencondongkan tubuh ke arahnya dan bertanya apa yang dia punya di sana. Dia berteriak kaget yang menarik perhatian semua orang, lalu berkata akan menunjukkannya nanti. Setelah itu, wali kelas pergi ke jendela untuk menenangkan diri, dan asistennya berkata bahwa mereka harus membahas kehidupan di akademi. Mereka akan memilih sendiri apa yang akan mereka pelajari. Peringkat saat ini hanyalah penilaian awal. Mereka akan memilih masa depan mereka sendiri, apa yang mereka inginkan. Pertumbuhan mereka bergantung pada diri mereka sendiri. Namun, jika mereka tidak memberikan segalanya, mereka akan berakhir di posisi terbawah. Itulah kenyataannya. Namun, ada pengecualian, yaitu turnamen Anggar Akademi. Turnamen itu diadakan setiap tahun dan merupakan acara terbesar di akademi. Bahkan jika nilai mereka buruk, mereka akan memiliki kesempatan untuk membuktikan diri di sana. Selain itu, pemenangnya akan menerima gelar kesatria bangsawan. Mereka juga bisa menantang pemenang turnamen jika mau. Mereka harus bersiap untuk hari itu. Dia pikir dan ingin menjadi ksatria bangsawan, yang berarti dia ingin memenangkan turnamen. Ini akan berguna baginya dalam karirnya. Dia berkata bahwa sistem persiapan turnamen mereka termasuk duel latihan. Intinya, ini adalah duel peringkat. Mereka bisa membaca detailnya di jam tangan, dan dia juga akan menjelaskan semuanya. Intinya, peringkat masih sangat penting. Luke berpikir, jika disederhanakan, aturan dasarnya adalah mereka yang berperingkat lebih rendah dapat menantang mereka yang berperingkat lebih tinggi. Duel tidak bisa ditolak, tetapi pertarungan tidak akan dimulai sampai dia memberi jawaban. Jika penantang menang, dia akan naik peringkat dan mendapat nilai bagus. Jika kalah, lawan yang sama tidak bisa ditantang lagi selama 6 bulan. Jika kalah 5 kali dari lawan yang sama, kau harus menyerahkan pedangmu pada mereka. Ada duel dan pertarungan tim. Kamu hanya bisa berpartisipasi dalam setiap jenis duel ini sekali sehari. Jika ada keadaan tak terduga, seperti sakit, kamu bisa menunjuk perwakilan. Jika kau menunda tanggal duel terlalu lama, itu akan dihitung sebagai kekalahan teknis. Ini semua terasa seperti permainan. Segera setelah aturan dijelaskan, karakternya menantang.
dan mengalahkannya dalam pertarungan pertama. Pada dasarnya, duel ini diperlukan untuk plot yang memulai persaingan di antara mereka. Namun, dia terlalu malas dan tidak ingin terlibat, dan mengangkat tangannya dan memanggil guru. Dia bertanya lagi namanya, dan kapan dia bisa membuat tantangan pertama. Gloren berkata begitu. Mereka menerima jam tangan itu sudah mungkin. Dia berbalik, memanggil nama tokoh utama dengan lantang, dan mengatakan bahwa kalau begitu dia menantangnya. Sebuah notifikasi muncul di jam tangannya dan dia pikir ini sudah dimulai. Dia ditantang pertarungan latihan dengan penjahat dalam game. Dalam alur cerita aslinya, pertempuran latihan berjalan seperti ini. Karakternya hanya dilatih dalam bidang humaniora. Tentu saja calon ksatria itu mengalahkannya dengan mudah. Setelah ini dia pasti akan menyimpan dendam padanya. Dia juga akan menjadi lebih populer di akademi. Kehidupan sekolahnya akan berkembang pesat. Justru, ini akan menjadi batu loncatan menuju kehidupannya yang sukses. Dalam cerita aslinya, karakternya hanya marah karena seorang rakyat jelata berani menantangnya. Setelah mengingat ini, dengan tenang dia menolak dan bertanya dengan senyum angkuh. Apakah dia benar-benar takut? Dia dengan tenang berkata bahwa dia hanya malas. Dia tahu dia berada di posisi kedua. Lalu bagaimana dengannya? Dia bilang dia berada di posisi ke-20. MC bertanya. Dia mengerti, kan? Tidak ada gunanya dia dalam duel ini. Dia tidak ingin melawan seorang idiot yang bahkan tidak mengerti ini. Lingan berdiri dan dengan lantang mengatakan bahwa dia meminta izin untuk campur tangan. Dia adalah bangsawan kerajaan yang terhormat dan harus menerima tantangan yang dilontarkan padanya. Tanyanya dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, mungkin dia akan melawannya. Dia juga peringkat tinggi, kan? Atau apakah dia juga akan menolak? Dia bingung dengan apa yang didengarnya, dan dia pikir dia selalu bertemperamen tinggi. Dia hanya ingin menghilang dari pandangan semua orang. Partisipasi aktif bertentangan dengan gaya hidup malasnya. Dia meminta maaf, tapi dia terlalu malas. Arena berdiri dan mengatakan bahwa dan memiliki kemampuan bertarung yang hebat dan juga kemampuan sihir. Dia ingin melihat pertarungan di antara mereka. Dia senang telah turun tangan dan memanggil Lord Discostastos dan mengatakan bahwa jika dia terus menolak, dia akan kehilangan pangkat. Dia harus mematuhi peraturan akademi. Lagi pula, seorang aristokrat harus menanggapi permintaan rakyatnya. Begitulah tugas seorang aristokrat. Penolakan sama sekali tidak dapat diterima. Dia sangat tidak senang dengan ini dan bertanya-tanya apakah dia bahkan mendengarkan guru. Di akademi, mereka dievaluasi berdasarkan kemampuan, bukan asal-usul. Apa dia sudah lupa kalau dia tidak menyukai putri ini, tapi dia tidak bisa menolaknya? Dia tetap berkata bahwa karena Yang Mulia yang meminta, dia setuju. Dia berpikir sepertinya dia tidak bisa melawan sistem sendirian. Dia tiba di arena dan merasa tidak punya pilihan. Betapa bencinya dia membuang energi untuk apapun. Untuk memenuhi perannya, dia harus kalah dalam pertarungan ini. Namun, apakah dia benar-benar akan kalah? Rivera berjalan di sampingnya dan bertanya, apakah dia baik-baik saja? Dia pernah dengar kalau dia tidak suka aktivitas fisik. Lawannya adalah murid malam dari keluarga Marshall. Dan dilihat dari hasil tesnya, dia terbiasa bertarung. Luke menelepon Val sambil tersenyum dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Dia yakin akan hal itu. Dia menguap dengan keras dan dia berkata bahwa dia adalah pria yang sangat misterius. Dia bisa menggunakan sihir unik dan dia juga seorang bangsawan tinggi yang tidak ingin bertarung. Dia bertanya apakah dia terlihat seperti seorang aristokrat. Dia setuju dan berkata bahwa para aristokrat sering gemetar karena mereka biasanya terlihat paling baik. Kalaupun ada, dia tidak mencoba menyakitinya. Dia berkata dia senang mendengarnya. Sekarang dia tahu bahwa wanita itu tidak akan membencinya. Dia sangat terkejut dan berkata dengan lantang bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Mereka tiba di arena dan dia berpikir bahwa mereka ada di sana untuk ujian masuk. Dia melihat ke tribun dan berpikir bahwa mereka tertarik untuk menonton pertarungan peringkat pertama. Gloren keluar ke arena dan bertanya apakah mereka semua sudah siap. Dan setuju dan dengan lantang berkata akan memberikan pelajaran padanya. Dia melihatnya tidur saat upacara penerimaan. Protagonis tak menghiraukannya dan bertanya apakah dia akan menunggunya di sini. Dia setuju, dan dia sangat marah lalu berteriak agar dia tidak mengabaikannya.
Dia menoleh dan dengan nada marah berkata bahwa dia mendengarnya, tetapi tidak mendengar ucapan terima kasih karena telah setuju. Dia menjadi lebih marah karena kata-katanya dan dengan lantang bertanya apa levelnya. Dia pikir level akan meningkat saat seseorang membunuh monster. Dia tidak mematuhi aturan permainan dan tidak membuang waktu untuk level. Dia percaya bahwa keterampilan dan strategi jauh lebih penting. Dia melihat ke jendela sistem dan berkata bahwa ya, levelnya memang 1. Dia sangat terkejut dan bertanya dengan lantang. Dia tidak melawan monster meskipun dia seorang aristokrat. Dia berpikir, apakah setiap aristokrat harus melawan monster? Dia mengepalkan tangannya dan berkata dengan lantang bahwa ini tidak seperti yang dia harapkan. Gloren memanggil kedua peserta dan menyuruh mereka mengambil posisi. Dengan tenang, tokoh utama berkata bahwa ia berharap pertarungan ini akan berjalan baik. Ia menyatakan bahwa pertarungan peringkat pertama telah dimulai. Dia melambaikan tangan dan dengan tenang berdiri di depan lawannya, berpikir bahwa dalam pertarungan aslinya di game, perbedaan kekuatannya sangat besar, tapi dia bisa menang dalam 1 menit. Dia memanggil Val dan berpikir bahwa dia tidak ingin ada orang lain terluka. Dia sendiri tidak akan mengaku kalah, yang berarti wasit harus melakukannya. Dengan sihir ini, dia dengan mudah memblokir serangan dan menatapnya dengan seringai. Setelah beberapa saat, dia mengangkatnya ke atas tanah dengan energi dan bertanya-tanya apakah ini akhir dari segalanya. Dia hendak menyerang dengan pedangnya, tetapi dan menjatuhkan pedang itu dari tangannya dengan ayunan tajam. Dia menatap wajahnya yang babak belur dan berpikir dia tidak mengalami luka serius. Dalam cerita asli game, dia menang saat menggunakan jurus khususnya, tapi dia tidak boleh kalah di sini. Dia mengayunkan tinjunya dan berkata, inilah saatnya mengakhiri semua ini. Dia hendak menahan pukulannya, tapi dia menggunakan sihir tidur untuk membuatnya kehilangan kesadaran. Luke berpikir bahwa sihir khususnya pada dasarnya meningkatkan statistiknya, sihirnya. Saat dia masih sangat lemah, peningkatannya tidak akan signifikan. Efeknya akan semakin kuat seiring dengan pertumbuhan kekuatan sihir dan tubuhnya, tetapi dia belum bisa menahan tidur. Dia menang, tapi dia belum menciptakan citra seorang penjahat di mata orang lain. Dia harus melakukan sesuatu. Dia mulai mengangkatnya tinggi-tinggi dengan sihirnya, dan Lingan bertanya dengan keras dengan ekspresi khawatir. Apa yang dia lakukan? Gloren memanggil namanya dengan keras, dan berkata bahwa dia telah menang, dan harus melepaskan Dan. Dia setuju dan berhenti menggunakan sihir, menyebabkan Dan terjatuh, yang benar-benar membuatnya ketakutan. Guru itu segera berlari ke arahnya, menangkapnya dengan tangannya, dan dengan hati-hati menurunkannya ke tanah. Dengan ekspresi tidak senang, dia dengan lantang menyebutnya pengecut dan bertanya, apakah dia akan melakukan ini saat dia tidak sadarkan diri. Dia sedikit terkejut dengan ini, dan berpikir, apakah dia menghina pemenang? Apakah seperti ini seharusnya seorang aristokrat bersikap? Dia menatapnya tanpa emosi, dan berkata bahwa mereka yang memaksanya bertarung, jadi mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dia berbalik ke arah penonton dan bertanya, apakah mereka melihat semuanya? Dia siap menerima tantangan pertarungan saat ini juga. Mereka bisa menganggap ini sebagai bantuan khusus. Mungkin ada yang ingin memanfaatkan kelelahannya. Lingan sangat tidak senang tentang ini dan menggertakkan giginya karena marah. Dia bertanya, tidak ada siapapun. Kalau begitu, biarkan mereka semua mengatakan sesuatu. Mereka harus menghormati orang yang berpengetahuan, yaitu dirinya, dan menghormati mereka yang mempelajari sihir. Dia juga membenci orang bodoh yang hanya mengandalkan kekuatan. Dia mulai memusatkan energi di tangannya dan berkata, jika orang barbar lain seperti dia ingin menantangnya, dia mengepalkan tangannya, menghamburkan energi ini, dan berkata bahwa dia akan membuat mereka menyesalinya. Dia berpikir teman-teman sekelasnya akan memberitahu semua orang betapa buruknya dia. Dia berharap tidak ada orang lain yang akan menantangnya. Ling Shan berkata dengan suara keras dan tidak puas bahwa ini tidak boleh dibiarkan begitu saja dan akan mengalahkannya. Dia harus mengingat itu. Dia mengabaikannya dan mulai meninggalkan arena bersama Rivera. Dia menoleh ke belakang dengan tatapan sedikit bingung dan bertanya, apa dia yakin tidak akan mengatakan apa-apa? Sang protagonis bertanya dengan tatapan bingung. Apa maksudnya? Dia berkata maksudnya adalah,
Dia tidak akan membiarkannya jatuh dan berencana untuk menangkapnya. Dia menguap dan berkata bahwa dia malas. Dia tidak ingin membuang waktu dan tenaga untuk membuat alasan. Lagi pula, bagaimana kau bisa menjelaskan apapun pada seorang idiot yang hanya memikirkan keadilan dan harga diri? Dia pikir dia sudah cukup bicara. Wanita itu berkata bahwa dia mungkin benar. Dia menghela napas dengan sangat tidak senang ketika mendengar suara wanita bertanya apakah dia bisa berbicara dengannya. Dia memanggilnya yang mulia dan bertanya apa yang terjadi. Arena menatapnya dan berkata bahwa dia bisa memanggilnya dengan nama depan. Lagi pula, mereka teman sekelas. Dia berkata kalau begitu dia juga bisa memanggilnya dengan nama depannya. Jadi apa yang dia inginkan? Dia berkata sejujurnya, dia menyukai wajahnya. Dia berterima kasih dan berpikir bahwa dia bahkan tidak ingin berada di dekat keluarga kerajaan. Mereka sama sekali tidak cocok. Dia berkata bahwa dia mendengar tentangnya dari kakaknya. Dia pikir itu benar. Bagaimanapun saudara mereka adalah teman sekelas. Dia berkata bahwa dia sangat tertarik dengan kemampuannya sebagai anggota keluarga Diskostastos. Dia sangat berterima kasih karena dia telah menunjukkan pertarungan yang hebat. Dia meminta maaf. Hanya itu yang ingin dia katakan. Setelah itu, dia pergi dan dia bertanya-tanya apa maksudnya. Rivera menatapnya dan berkata bahwa dia tampak tidak bisa santai. Dia menoleh padanya dan bertanya apa yang dia bicarakan. Dia tersenyum dan berkata bahwa dia bisa mengabaikannya. Hari pertama yang luar biasa. Beberapa waktu kemudian di malam hari, Karen pergi ke balkon dan bertanya mengapa dia berdiri di sana. MC berkata dia hanya bersantai sebentar. Sudah lama dia tidak makan masakan yang dia buat. Perutnya benar-benar kenyang. Dengan ekspresi bahagia, Karen berkata ia senang mendengarnya. Dia memasaknya secara khusus agar dia menyukainya. Dia mendekat dan berkata bahwa berkat masakannya, dia selalu merasa lebih baik. Dia berkata dia tidak boleh terlalu memujinya, kalau tidak dia akan menjadi sombong. Dia berkata dengan senyum bahagia bahwa tidak ada yang salah dengan itu. Lagi pula, semuanya berjalan baik untuknya, dia bahkan mendapatkan hasil. Dia berkata bahwa semua ini berkat dia. Dia menjawab bahwa dia hanya memberikan beberapa saran. Tidak semua orang bisa menemukan ide bisnis yang sukses. Ini semua berkat dirinya sepenuhnya. Dia berkata bahwa dia terlalu rendah hati. Setidaknya dia harus menerima pujian sesekali. Dia berkata bahwa dia tidak membutuhkannya. Lagi pula, dia juga akan mendapat keuntungan jika keluarga wanita itu menjadi lebih kaya. Sambil tersenyum, dia berkata bahwa hanya dia bangsawan yang bisa mengatakan hal seperti itu. Dia menyentuh tangannya dan bertanya, dia serius kan? Dia setuju dan berpikir bahwa mereka selalu banyak bicara. Keluarganya acuh tak acuh padanya. Lagi pula, dia ingin hidup bermalas-malasan, jadi dia jatuh cinta pada masakannya. Dia tahu semua ini dan memberinya cinta sejatinya. Karen menyandarkan kepalanya di bahu Luke dan bertanya apakah dia hanya mencintainya karena masakannya. Luke merangkul pinggangnya dan berkata bahwa dia mencintainya dengan sepenuh hati. Dia berkata bahwa semuanya sangat menarik. Dia akan tinggal bersamanya di kamar itu meskipun mereka belum menikah. Luke berlutut di hadapannya dan berkata bahwa dia adalah hal terpenting di dunia ini baginya. Bahkan jika keluarga Duke jatuh, bahkan jika keluarga Count jatuh, dia tidak bisa hidup tanpanya. Dia meminta untuk diizinkan bersamanya malam itu. Dia menyebutnya penjahat sambil tersenyum dan bertanya wanita mana yang bisa menolaknya. Mereka terbang keluar dari asrama menunggangi Val, dan dia berkata akan cemburu jika dia terbang di udara dengan orang lain. Dia berjanji akan berusaha untuk tidak melakukannya. Keesokan paginya, dan berlari di jalan, menoleh ke samping, dan bertanya-tanya siapa yang ada di sana pada jam seperti itu. Dia memperhatikan tokoh utama, dan bertanya-tanya, apakah dia bertemu Diskastos selarut ini? Apa dia benar-benar merencanakan sesuatu yang buruk? Dia menggunakan skill jejak, mulai berlatih, dan dia melihatnya sambil bertanya-tanya. Gerakan macam apa itu? Dia seperti sedang menari, sangat menyenangkan untuk ditonton. Namun, gerakannya seperti petarung profesional. Biasanya, kemampuan fisik meningkat seiring level. Orang dengan level lebih rendah jelas lebih lemah. Namun, dia kalah darinya. Dia pikir itu karena dia lengah, tapi itu salah. Kemampuan fisiknya berada di level yang berbeda. Ada perbedaan besar di antara mereka. Ini pertama kalinya dia melihat ini dan tidak mengerti mengapa dia tidak menyadarinya sejak awal. Dia bertingkah kurang ajar, tapi dia berusaha sangat keras. Dia diajari cara menjadi seorang ksatria hebat.
Dia berlatih keras dan meningkatkan levelnya. Dia diberitahu bahwa dia harus mengabdikan diri sepenuhnya pada pertempuran. Namun, meski begitu, dia tetap tak bisa menjangkau orang ini. Dia mengangkat kepalanya sambil tersenyum dan berkata betapa luasnya dunia ini. Dia harus memikirkannya. Dia terus berlatih dan berpikir bahwa latihan pasti bisa membuatnya lebih kuat. Namun, masalah utamanya adalah dia harus menggunakan otaknya. Dia tidak begitu paham tentang sihir. Dia tidak terlalu pandai belajar, tetapi akademi adalah lingkungan yang tepat baginya untuk berkembang. Dia ingin mengalahkannya. Walaupun sekarang dia tidak melihat satupun kesempatan, betapa kerennya itu nanti. Dia akan menantangnya lagi, dan pasti akan melampauinya. Meskipun sekarang dia sangat jauh, dia akan berusaha. Setelah beberapa waktu, protagonis datang ke ruang makan dan bertemu Iris, memanggilnya, dan mengucapkan selamat pagi. Ia sedang minum teh dengan madu untuk sarapan dan menyapanya bersama dengan Rivera. Dia memanggil namanya dan bertanya, apakah dia ingat untuk makan dengan baik. Dia setuju dan berpikir bahwa bahkan ketika suasana hatinya sedang buruk, dia tetap sangat perhatian. Dia tahu bahwa dia juga telah diterima. Kakaknya selalu perhatian pada orang-orang yang disayanginya. Sebagai bangsawan tinggi, dia baik hati kepada orang-orang di sekitarnya. Karena kecantikannya, beberapa orang menganggapnya seorang suci. Dia juga memimpin pesta penyambutan bagi para pelamar. Dia juga, sebagai perwakilan mahasiswa baru, mendekatinya untuk menyapa. Selain itu, rumor bahwa para siswa royalis telah kalah mulai menyebar. Dia mengucapkan selamat tinggal pada adiknya. Rivera membungkuk dan berpamitan, dan dia setuju serta mengatakan bahwa mereka harus bekerja keras. Dia berpikir ingin memberinya obat untuk memperbaiki tekanan darahnya. Setelah itu, dia menyikat gigi, keluar dari kamar mandi, menarik perhatian para siswa yang lewat, dan berpikir bahwa duel pertamanya adalah peristiwa yang sensasional. Kaum royalis menatapnya dengan permusuhan, sementara para aristokrat lainnya menatapnya dengan hormat. Kaum netral hanya penasaran dan belum tahu bagaimana berinteraksi dengannya. Mereka memasuki kelas, dan Lingshan berpaling dengan ekspresi tidak senang. Dia pergi ke tempat duduknya dan berpikir ancaman itu berhasil. Tidak akan ada yang mengganggunya untuk sementara waktu. Akhirnya, dia bisa fokus pada studinya. Pertama, mata kuliah pilihan. Akademi memiliki 2 jenis kelas, mata pelajaran wajib dan dasar, pilihan, sihir, dan keterampilan praktis. Game ini punya kelas untuk menaikkan level setiap kelas, tapi dia tidak membutuhkannya. Dia akan memilih apa yang dia suka. Jika dia tidak membutuhkan keterampilan praktis, maka dia membutuhkan sihir. Pentingnya sihir sangatlah esensial untuk mencapai kehidupan malas yang ideal. Rivera menoleh padanya sambil tersenyum dan bertanya apakah dia sudah mengambil keputusan. Dia berkata telah memilih sihir dan ilmu alat-alat sihir sebagai mata pelajaran utamanya. Dia akan mengabaikan sisanya dengan memilih yang paling tidak mengganggu. Dia berkata dia melakukan hal yang sama. Tidak ada kelas hari ini, jadi mereka harus pergi ke ruang pelatihan. Dia tertarik dengan ini dan bertanya mengapa mereka harus pergi ke sana. Dia berbalik dan mengatakan bahwa ada ruangan terpisah untuk berlatih sihir. Ruangan yang berbeda dapat digunakan tergantung peringkat. Peringkat 0 dapat menggunakan semua fasilitas. Dia pikir ini adalah lingkungan terbaik untuk para talenta muda Vicit, dan ada sistem peringkat juga di sini. Mereka mendorong kompetisi antar siswa. Dia membawanya ke aula kanan, dan dia pikir tempat itu cukup luas. Dia bertanya apakah ruangannya terlalu besar. Wanita itu duduk di lantai, dan berkata ada satu hal lagi yang perlu dilakukan. Dia menggunakan sihir dan mengubah ruangan ini yang langsung dia beritahukan padanya. MC terkejut, mulai melihat sekeliling dan berkata bahwa tempat ini bahkan cocok untuk pelatihan. Dia bertanya apakah ini pertama kalinya dia melihat sihir seperti itu. Dia setuju dan berkata bahwa di keluarganya hanya dia yang menggunakan sihir. Dia belum pernah melihat mantra seperti itu di buku. Namun, dia memang jarang membacanya. Dia berharap wanita itu akan mengajarinya banyak hal. Dia menatap lantai dan bertanya, apakah ini lingkaran sihir? Lingkaran biasanya lebih kecil untuk kebutuhan sehari-hari. Katanya namun, lingkaran ini masih perlu diperbaiki. Sangat penting untuk bisa menggambar lingkaran dengan benar, itu perlu dipelajari.
Dia memanggil Val dan berkata bahwa sihir memang nyaman, tetapi butuh usaha. Tentu saja, dia bisa menggunakan sihir tanpa atribut, tetapi tanpa imajinasi dia tidak akan berhasil. Namun begitu terbiasa, semuanya menjadi sangat mudah. Dia menatapnya dan bertanya, apakah dia juga menyukai ini? Dia berbalik dan berkata, ini sangat dalam, bukan? Dia setuju dengan senyum gembira dan berkata, itulah mengapa dia tertarik padanya. Jadi bisakah mereka mulai bekerja? Dia setuju. Setelah itu, mereka duduk di meja dan Rivera berkata bahwa pertama-tama mereka perlu menuliskan informasi tentangnya. Dia menyerahkan catatan dengan karakteristiknya dan tertulis bahwa dia berumur 15 tahun, level 4, 36 monster terbunuh, dan peringkat 0. Peringkat, tempat ke-7 secara keseluruhan, tempat ke-32 dalam praktik, tempat ke-10 dalam dasar-dasar, tempat pertama dalam sihir. Mempelajari sihir tanpa atribut, sihir sehari-hari, penguatan dukungan dan penyembuhan, sihir atribut, air. Dia membaca ini dan bertanya, apakah mudah menggunakan sihir dengan atribut air? Dia setuju dan mengatakan bahwa air sangat bagus untuk menyerang dan bertahan. Dia hampir tidak bisa mulai bereksperimen dengannya. Luke memanggilnya dan berkata, sepertinya dia sudah punya banyak ide. Dia setuju dan berkata bahwa dia sangat menantikannya. Dia menyerahkan dokumen berisi karakteristiknya dan berkata bahwa inilah sihirnya. Dia sangat terkejut saat melihatnya dan bertanya apakah dia benar-benar yakin. Lebih baik menyimpan sihir seperti itu sebagai rahasia. Dia setuju dan berkata bahwa rombongannya sudah memperingatkan tentang hal itu. Dengan suara khawatir, dia berkata dengan lantang bahwa itu justru lebih buruk. Dia berkata bahwa ayahnya juga tahu segalanya jadi semuanya baik-baik saja. Lagi pula, dia tidak akan memberitahu siapapun kan? Dia setuju dan berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Dia juga ingat pertarungannya dan berkata bahwa dia membuat dan tidak sadarkan diri dengan mantra tidur. Dia baru pertama kali melihat sihir ini, lalu dia akan terus menggunakan sihir ini, kan? Dia sangat menantikannya. Dia setuju, menunjuk dokumennya, dan berkata tertulis tidak diketahui yang sedikit mengkhawatirkannya. Rivera bertanya, apakah dia sedang membicarakan Val? Karena itu sihir orisinal, jadi tidak tercantum di sini. Sang protagonis bertanya, jadi, sihir orisinal tidak muncul dalam analisis. Dengan evaluasi, kau harus menambahkannya ke database dulu, kan? Dia berkata evaluasi itu memungkinkan analisis yang lebih rinci, namun akan lebih baik juga untuk menguji kemampuannya di dungeon. Sayangnya, ukuran alat ini tidak memungkinkan penggunaan semua fungsinya. Alat yang lebih canggih jelas dibutuhkan. Namun, logis jika mereka menawarkan alat yang lebih praktis, tetapi dengan fungsi yang lebih sedikit. Jika bukan kepraktisan yang mereka cari, dia tidak menyelesaikan kalimatnya karena dia mengangguk dan berkata ingin mencari jam tangan ajaib lain sesegera mungkin.